wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. News kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Sisi dan saya Jessica akan apakah sudah terlihat? terbaru tentang UPTDN SMP 2 Kota. Sudah terlihat ya? Untuk itu tetaplah bersama Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Suara saya kedengaran jelas? Terdengar, Jelas. Ibu. Jelas, Ibu. Terdengar jelas? Oke. Oke, baik. Baik, kalau begitu Bapak sekalian, saya mengawalinya dengan 2 buah pantun. Ada anak jago kognitif, tapi sulit imajinatif. Selamat datang di Rukol Budaya Positif. Mari berkolaboratif, biar makin edukatif. Kalaulah bekerja jangan ketus, biar semua pekerjaan dapat berjalan mulus. Barang siapa menjawab salam dengan tulus, saya doakan di jalan pulang nanti temukan uang 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua dapat uang 100. Iya, mudah-mudahan ya ini Bapak dapat uang 100 rupiah. Maaf, uang 100 ribu. Karena kalau sudah bisa dijadikan sebagai itu. Oke, baik. Ibu Bapak, salam dan bahagia. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Hari ini kita berjumpa di modul yang terbaru. Kita senang sekali ya, kita hampir menyelesaikan 1 paket modul dan sekarang kita berada di paket modul 1 di akhirnya, di penghujungnya, yaitu budaya positif. Jadi di modul 1.4 ini adalah modul terakhir untuk paket modul 1. Nah, pada sesi 1 ini Ibu Bapak akan berdiskusi nantinya untuk menganalisis dengan menggunakan pisau analisisnya terkait dengan 4 kasus yang akan kita analisis berdasarkan budaya positif. Nah, durasinya itu Ibu Bapak adalah 3 jam pembelajaran. Karena tadi kita memulainya tepat pukul 15.00, maka insya Allah akan berakhir pada pukul 17:15. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, untuk kompetensi lulusan yang ingin dituju dalam kegiatan kita ini adalah guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Lalu kemudian guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah dan untuk bersama-sama dalam mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu kemudian capaian umumnya adalah CGP mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya lingkungan positif di sekolah yang tentunya adalah berpihak pada murid. Dan berikutnya adalah CGP mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif dalam menciptakan murid profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir adalah CGP mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif untuk berinteraksi dengan murid. Nah, untuk capaian khususnya sendiri Ibu Bapak sekalian di modul ini yaitu adalah CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respon. Jadi ada konsep atau paradigma stimulus, lalu kemudian ada respon. Dan itu terkait dengan teori-teori kontrol dan nilai-nilai kebajikan universal yang kemudian nantinya Ibu Bapak jabarkan dalam penerapannya. Dan kemudian CGP mampu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah CGP mampu menganalisis secara reflektif dan kritis mengenai penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid kita. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa agenda yang akan kita lakukan dan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan. Dan tentu kita berharap bahwa kegiatan kita di Rukol sesi 1 ini itu membuahkan berkah dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, mari kita memulai atau mengawali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Silakan Ketua kelas untuk memandu kegiatan kita.
Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya memohon ampun dan berdoa dengan khusyuk. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafiin, amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Dengan segala kebesaran-Mu, kami tak henti-hentinya mengucapkan puji syukur atas nikmat dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat hadir bersama dalam rangka kegiatan rukul ini. Tiada harapan dan dambaan kami, melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu yang selalu menyertai kegiatan rukul ini. Ya Allah, limpahkanlah kekuatan, kesehatan, serta keselamatan kepada kami, agar tidak ada hambatan suatu apapun sampai selesai kegiatan ini nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika amma yasifun wassalatul ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adil, ketua kelas kita, satu-satunya yang tergantang yang sudah memandu doa kita pada hari ini. Baik Ibu Bapak sekalian, saya akan membacakan nanti agenda dan skenario pembelajaran kita, lalu membacakan tujuan pembelajaran, dan kita akan membuat kesepakatan belajar serta melakukan icebreaker. Nah, ini adalah agendanya ya. Kita melalui pembukaan, lalu kemudian kita akan melakukan review terkait dengan pembelajaran modul yang Ibu Bapak telah lakukan di alur eksplorasi konsep. Dan kemudian kita akan melakukan aktivitas sesi 1, tetapi aktivitas yang kita lakukan adalah berdiskusi untuk menganalisis kasus. Lalu kemudian kita lakukan refleksi atas proses yang dilakukan, dan terakhir adalah penutup. Nah, ini Ibu Bapak bisa lihat seperti ini skenarionya. Jadi ada durasinya dan aktivitasnya serta judul-judul sesi yang akan kita lakukan. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sendiri Ibu Bapak, ini tidak muluk-muluk ya, tapi hanya satu, tetapi semoga Ibu Bapak dapat menerapkannya, karena budaya positif ini saya yakin teman-teman CGP ini sudah banyak yang menerapkannya di sekolah, khususnya untuk keyakinan kelas misalnya ya, dalam membuat keyakinan kelas dan sebagainya. Saya yakin teman-teman sudah mendemonstrasikan atau menerapkannya di sekolah. Tetapi kita berharap bahwa disiplin positif atau budaya positif yang bagian terkecilnya itu adalah membuat keyakinan kelas, itu sebenarnya banyak hal. Nah, nantinya Ibu Bapak, kita berharap tujuan dari proses kita hari ini adalah mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi. Ya, nanti akan Ibu Bapak membuat komunitas di sekolahnya ataukah di komunitas lain, sehingga komunitas praktis yang dimaksud di sini adalah komunitas bersama CGP lain, sehingga nantinya Ibu Bapak bisa berbagi pemahaman dan mendemonstrasikannya. Lalu kemudian kita akan menyepakati membuat kesepakatan belajar ya, sama seperti kemarin. Ini seperti tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan, tidak ada revisi sampai detik ini. Ini sepertinya kesepakatan belajar yang kita buat ini mulai dari modul 1.1 dan sampai sekarang belum berubah-ubah. Dan saya ingin minta saran dari Ibu Bapak, apakah kesepakatan belajar ini kita mau lakukan perubahan ataukah masih seperti itu Ibu Bapak sekalian. Silakan tekan tanda jempol kalau misalnya Ibu Bapak menganggap ini masih sangat berkesan. Wah, ini sebenarnya belum sampai selesai ini, tapi sudah tekan jempolnya. Baik ya Ibu Bapak ya. Kalau begitu kita sahkan kesepakatan kita berikan kesempatan kepada teman-teman untuk berpendapat, lalu kita nanti berpikiran terbuka, saling menghormati pendapat satu sama lainnya. Nah, memperhatikan secara berkala mikrofon yang ada di fitur Gmeet-nya, sehingga nanti ketika ada yang berbicara itu tidak mengganggu rekan-rekan yang lain. Lalu berpendapat setelah dipersilakan, serta berpartisipasi penuh sama dengan kemarin.
dan mengikuti sesi kelas. Dan ini yang paling penting, perasaan kita harus gembira, perasaan kita tidak dalam posisi tertekan. Karena kalau ketika posisi tertekan, nanti jadinya kita terbebani. Jangan sampai beban kita lebih berat daripada berat badan kita. Ini mumpung berat badan saya sekarang ini lagi turun ya. Saya nanti mungkin kita flashback di rukol sesi 2 nanti. Mungkin sebelum kita masuk di proses pembelajaran, kalau misalnya kita ada waktu bertemu dulu sebelum kita mulai proses perekaman, mungkin bisa ditanya-tanya selama ikut guru penggerak, apakah timbangannya naik atau turun. Itu biasanya banyak yang turun. Ataukah mungkin sebaliknya justru banyak ngemil karena banyak tugas. Nah, itu bisa membuat nyaman karena membuat kita kita merasakan kegembiraan dari proses itu. Makanya Ibu Bapak kita ikuti sesi ini dengan kelas dengan perasaan gembira. Baik Ibu Bapak, kita lakukan ice breaking, dan ice breaking ini adalah melatih panca indera kita. Kenapa melatih panca indera yang saya pilih hari ini? Karena kebetulan salah satu panca indera saya tidak berfungsi, Ibu Bapak. Saya tidak bisa merasakan makanan sampai sekarang. Ini sudah 1 bulan. Ini saya tidak bisa merasakan makanan asam, merasakan yang asin. Jadi semuanya terasa hambar. Jadi kita akan melatih sama-sama ya. Jadi walaupun saya yang memandu ice breaking ini, tapi saya juga akan mencoba untuk merasakan bagaimana sih sebenarnya panca indera saya, apakah sudah berfungsi secara normal atau belum. Ataukah jangan sampai yang lain juga berpengaruh. Nah, oke, baik. Yang pertama Ibu Bapak yang Ibu Bapak lakukan, jangan menekan dulu ya. Jangan menekan tombol chat terlebih dahulu. Nanti ketika saya menghitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai hitungan kelima, Ibu Bapak boleh langsung menekan di kolom chat dengan menuliskan 5 hal yang Ibu Bapak perhatikan di sekitarnya. Tidak usah jauh, jangan sampai ada yang sampai keluar rumah untuk melihat itu. Tidak usah keluar rumah ya, cukup melihat hal yang di sekitar Anda, yang terdekat dari Anda sekarang. Tempat duduknya Pak Adil di mana? Ibu Suryani di mana tempat duduknya? Jangan sampai Bu Suryani ini sekarang posisinya di ruang kelas misalnya. Jangan sampai langsung keluar ke kelas ya. Oke, kita mulai. Dalam hitungan kelima, silakan langsung tekan langsung di enter. Jadi ditulis dulu di kolom chat. Ketika saya mengatakan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung bisa ditekan di kolom chat. Oke, kita mulai ya. Silakan ditulis dulu Ibu Bapak. Silakan ditulis dulu. Perhatikan 5 hal yang dapat Anda lihat. Perhatikan 5 hal yang dapat Anda lihat. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan ditekan. Oke, perhatikan instruksinya. Oke, kita baca. Pak Adil, Ibu Erwana, saya duduk di kantor. Jadi yang dimaksud perhatikan 5 hal ya, 5 hal yang dapat Anda lihat. Pak Adil, tempat air minum dan lem hanya 2 ya Pak Adil ya. Bu Selfie, buku, Chromebook, meja, tas, lemari. Oke. Ini berarti Bu Selfie ini sepertinya berada di ruang belajar ini, di ruang kelas atau di tidak sengaja terpencil. Lalu kemudian Bu Sri Uli, laptop, HP, printer, speaker, kertas. Oke. Ini sepertinya sudah bikin modul ajar ini Bu Sri Uli. Lalu kemudian Bu Suryani, HP, air, ada air minum berarti ya. Ada kursi, pulpen, dan buku. Oke, lalu kemudian Bu Erwana, saya duduk di kantor, saya laptop. Ibu Erwana, saya laptop. Oke, maksudnya mungkin Bu Erwana ada laptop di depannya. Oke, Bu Erwana. Pak Adil menambahkan meja dan HP. Karena tadi hanya menuliskan 3. Ibu Saryani, saya di ruang tamu. Oke, duduk di depan kursi. Dekat meja, lemari, vas bunga, tempat sampah. Wah, tidak bau di tempat sampah Bu Saryani. Jangan sampai mengganggu. Tidak, selanjutnya, Pak Adil masih menambah. Onda Bu Saryani, alhamdulillah. Pulpen. Bu Armida, kipas, laptop, buku, pulpen, HP, kacamata. Sepertinya Bu Armida merasakan kepanasan di sana ya. Ada kipas yang menemani. Bu Erwana, buku, pulpen, dan meja. Bu Fitri, air minum, madu. Wow, ini sepertinya lengkap sekali persiapannya ini Bu Fitri ini.
Ada air minumnya, ada madunya, ada biskuitnya, ada vas bunganya, ada kertasnya, ada pulpennya. Wah, lengkap sekali ini. Ini apa ya istilahnya? Pelurunya. Peluru luar dalam. Lalu kemudian Bu Asira ada printer, ada kipas, ada buku, HP, dan tas. Sepertinya kepanasan juga Bu Asira. Dan Ibu Eka laptop, tempat duduk operator, baju penari yang berhamburan. Jadi masih berhamburan baju penari di situ ya Bu Eka. Properti gerak jalan. Wah, sepertinya masih di sekolah ini Bu Eka ini. Kasihan Iya, ini, belum ya. sempat Sama beres-beres. dengan saya Bu Eka, saya masih di sekolah. Ya. Berantakan. Oke, baik Ibu Bapak, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini untuk melatih panca indera. Tadi yang dilatih adalah matanya. Ya, matanya apakah ada yang bermasalah dengan matanya? Nanti Ibu Bapak sendiri yang menilai ya. Nah, sekarang kita ke panca indera kedua. Perhatikan 4 hal yang dapat Anda rasakan. Ulangi, merasakan ya. Perhatikan 4 hal yang dapat Anda rasakan. 4 hal yang dapat Anda rasakan. Oke, silakan ditulis dulu. Oh, Ibu Asira tidak panas di sini, lagi hujan. Oke. Oke, kita hitung dalam hitungan 5. Di enter. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Ibu Fitri merasakan kedinginan. Betul-betul berarti hujan di situ ya. Ibu Eka Wati lapar, dingin, sakit kepala, rindu. Rindu sama siapa Ibu Eka? Ini Bu Eka ini sepertinya baru sehari pisah dengan abangnya, mungkin sudah rindu ini Bu Eka. Tidak Bu, Bu LDR. Eka bisa buka mikrofonnya bisa. LDR Rindu Ibu. sama siapa Bu Eka? Rindu sama suami. Oh, LDR, Masya Allah. Pantas rindu karena dingin suasananya ya. Sudah berbulan-bulan ditinggal. Bu Sariani malah panas. Oke, Bu Sariani malah panas di sana. Berarti beda ya, beda nunya. Ada yang satu kehujanan, ada yang satu kepanasan. Bu Asira dingin, cemas, ragu-ragu, lagi senang juga. Ragu-ragunya dan cemasnya kenapa Bu Asira? Gara-gara gerak jalan ya? Bu Asira open mic deh Bu. Iya, iya Bu. Tadi perasaan saya tadi pagi itu masih terbawa sampai sekarang karena tadi ikut lomba FTB Ibu di tingkat kecamatan. Jadi perasaannya tadi campur aduk. Lomba apa Bu? Lomba FTB Ibu, Festival Tunas berarti. Bahasa Ibu. Dan alhamdulillah ternyata anak-anaknya Oke, saya doakan yang terbaik Bu. Ya alhamdulillah Bu. Walaupun cuma 3 besar. Oke, Bu Asira. Ya, oke. Oke, mudah-mudahan rasa cemasnya bisa hilang dengan rasa kegembiraan ya Bu. Iya, Asira. sudah hilang Bu, Dan alhamdulillah. semoga rasa cemasnya jadi senang, dapat uang 100 Ibu nanti kalau pulang. Alhamdulillah Bu, udah dapat juara. Selanjutnya. Amin ya Allah. Oke, semoga bisa bertemu di Makassar ya Bu Asira ya. Di FTB nanti Tidak, Ji, Bu. Selatan. Tidak Ji, tidak sampai yang Makassar kayak karena cuma tingkat kecamatan. Begitu. Iya. Oke, baik kita lanjut. Ini Ibu Armida, panas, sakit kepala, angin kipas menghembus. Wah, sakit kesian kepalanya Bu Armida. Kenapa sakit kepala Bu Armida? Bu Armida bisa open mic? Mau ganti laptop Bu. Mau ganti Oke, laptop tidak kedengaran katanya. ya, mungkin gangguan. Masalah laptop. Pak Adil hangat, gatal di kaki. Kenapa gatal kakinya? Sepertinya mau jalan. Mau ganti laptop. Mau healing. Tapi kenapa kakinya yang gatal Pak Adil? Mau healing Pak Adil. Kayaknya gatal kaki. Oke, lanjut Bu Erwana, dingin, senang, rindu, bahagia. Ya mungkin banyak nyamuk di meja, di bawah meja Ibu ini. Kasih obat nyamuk Pak. Aduh. Oke, lanjut Ibu Erwana, dingin, senang, rindu, bahagia. Bahagia Ibu sudah sehat, alhamdulillah sudah sehat Bu Erwana, terima kasih. Ibu Selfie sakit kepala, ini sepertinya banyak yang sakit kepala hari ini nih. Sakit kepala, panas, capek seharian di sekolah, senang. Kasihan, minum keyboard Rex Ibu. Ini sepertinya banyak yang sakit kepala hari ini, mungkin karena gerak jalan ya.
habis dampingi siswa gerajanan, lalu kemudian kita nikmati prosesnya. Saya nanti mudah-mudahan dengan ice breaking ini sakit kepalanya yang sedang sakit kepala bisa hilang sakit kepalanya. Lalu kemudian ada Bu Sri Uli, ingin capek senang. Wah, ingin capek dan senang. Sepertinya Bu Uli antara nyaman dan tidak. Ada tuh lagunya, antara nyaman. Lanjut, Adil ngantuk Adil. Tapi kita bikin Pak Adil nggak ngantuk. Kalau masih lapar, aduh siapkan makanan Pak Adil. Bu Armida, izin Bu ganti laptop. Oke, silakan ganti laptop Bu Armida. Selanjutnya Bu Saryani, capek ya. Karena jam kritis. Lalu terakhir Bu Suryani, makanan terasa hambar, lelah dan khawatir. Wah, sama dengan saya. Khawatirnya kenapa Bu Suryani? Ya Bu, Semoga khawatirnya kenapa Ibu? khawatirnya Bu, sudah dekat kegiatan perkemahan tapi kesehatan kurang mendukung, jadi masih banyak hal-hal yang perlu dipersiapkan. Jangan sampai nanti pada hari H betul-betul lagi drop karena sudah 1 minggu ini Bu kurang sehat. Kodong. Lekas sembuh Ki Bu Suryani. Semoga lekas sembuh ya Ibu ya. Ini sepertinya penyakit saya pindah ke situ, menular lewat ini sepertinya lewat udara. Semoga lekas sembuh ya Bu Suryani ya. Semoga Iya, Bu. Ibu bisa beraktivitas normal lagi. Nah, Amin. sekarang yang ketiga. Perhatikan 3 hal yang dapat Anda dengar. Silakan Ibu Bapak ditulis dulu di kolom chat. Tapi jangan ditekan dulu. Perhatikan 3 hal yang dapat Anda dengar. Oke, dengan hitungan kelima silakan ditekan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. 3 hal. Oke, suara air, boli. Bu Suryani suara ayam, hembusan angin, burung. Berarti ini di pedesaan. Wah, keren ini ya. Sri Uli, suara air, masjid, kendaraan lewat. Ini banyak pantas tadi Bu Sri Uli. Banyak kendaraan yang berisik ya. Ibu Eka, suara masjid, suara anak-anak. Oke. Lalu Bu Asira, suara mengaji di masjid, motor, mobil. Bu Saryani, suara dari masjid, suara laptop. Suara laptopnya besar sekali. Adil, bunyi mobil, bunyi masjid, bunyi motor. Bunyi suara kuda. Lalu Bu Armida, suara masjid, ayam, suara motor. Bu Selfie, suara kipas angin, masjid, pelatihan di ruangan sebelah. Oh, ada pelatihan di ruangan sebelah Bu Selfie. Mudah-mudahan tidak terganggu ya Bu Selfie. Bu Fitri, suara dari masjid. Bu Eka, suara bunyi drum band. Oh, ini karena banyak orang latihan di sekolahnya. Bu Arwana, suara masjid, suara bunyi, suara motor, mobil. Oke. Baik, kita lanjut terakhir. Oh, maaf, masih ada 2. Perhatikan 2 hal yang dapat Anda cium. Ini yang tidak ada bisa kurasa saya. Perhatikan 2 hal yang dapat Anda cium. Oke, saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, silakan ditekan. Oke. Oke, Bu Armida, bau presker. Sepertinya betul-betul sakit kepala Bu Armida. Pakai presker. Bu Sri Uli, tidak ada aroma apa-apa dalam ruangan Bu. Oke. Seperti hambar juga ini rasanya. Sepertinya Bu Sri Uli juga merasakan LDR ya sepertinya. Bu Suryani bau permen. Bu Fitriani bau presker. Ini banyak bau presker, ini sakit kepala. Ini nanti Bu Bapak perbedaan S1, S2, S3. Kalau S1 itu bau bekerja. Kalau S3 itu bau presker. Bau minyak gosok. Jadi yang bau presker ini sudah S3. Ini juga kayak saya ya, bau presker. Selanjutnya Ibu Sri Uli tidak ada aroma apa-apa. Maaf, Bu Saryani, masakan tetangga bau minyak kayu putih. Oke, masakan tetangga itu yang bikin kita tergugah perasaan kita nanti ya untuk makan, tapi tidak dikasih.
Lalu Ibu Erwana, harum dan minyak kayu putih. Oh, berarti ada yang harum di situ. Berwarnanya yang harum mungkin. Lalu Pak Adil, bau kerupuk, bau ruangan kelas. Berarti ada kerupuknya, Pak Adil udah bagi-bagi. Bu Asira, bau asap, bau pengharum ruangan, bau minyak gosok. Wah, ini istiga tulen ini. Ada minyak gosoknya muncul. Ibu Eka, bau kue, bau presker. Ibu Selfie, bau ploza, pengharum ruangan. Ini teman-teman yang lagi bau minyak gosok, bau presker, bau minyak kayu putih, semoga lekas sembuh sakitnya ya. Kita semangat Ibu Bapak. Kita satu rasa ini sepertinya. Ini kayaknya fasilitatornya ini yang menularkan ini. Semoga nanti cepat sembuh semuanya ya, yang sedang sakit kepala. Semoga lekas sembuh dan semangat mengikuti Rokol 1 ini. Oke, terakhir. Perhatikan satu hal yang bisa Anda cicipi. Oke, saya ulangi kembali pertanyaannya. Perhatikan satu hal yang bisa Anda cicipi. Dengan hitungan ketiga, silakan ditekan. 1, 2, 3. Oke. Bu Uli rasa kopi. Berarti Bu Uli ada kopi di dekatnya. Bu Saryani air. Bu Eka roti. Pak Adil kerupuk. Bu Suryani air. Bu Selvi air. Bu Armida biskuit. Bu Erwana air. Oke. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengatakan presker mie ini yang nomor 5. Karena jangan sampai cicipi mie itu preskernya. Parah mie itu setengah tingkat dewa itu. Alhamdulillah tidak ada yang melakukan itu. Baik Ibu Bapak sekalian, kita sudah melakukan ice breaking kita. Semoga ice breaking kita tadi bisa memantik kita untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi yang telah saya jelaskan di awal. Nah Ibu Bapak, kita akan memasuki kegiatan inti, dan salah satu kegiatan inti yang awal itu adalah mereview pembelajaran modul kita yang telah kita lakukan di eksplorasi konsep. Nah, dalam review ini Ibu Bapak akan dipandu dengan pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama, silakan nanti Ibu Bapak boleh menulisnya di kolom chat, juga boleh menyampaikan secara lisan. Silakan nanti langsung raise hand ya, langsung raise hand. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Saya ulangi kembali. Apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Oke, sudah ada yang mengacungkan tangan. Ada Ibu Fitri dan Ibu Saryani. Kita ke Bu Fitriani. Silakan Bu Fitri. Saya stop share dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri dan bertindak sesuai dengan aturan atau norma yang ditetapkan. Ini mencakup aspek seperti pengaturan waktu, konsistensi, dan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal adalah prinsip-prinsip moral dan etika yang dianggap penting dan relevan di berbagai budaya dan masyarakat. Nilai-nilai ini sering meliputi kejujuran, integritas, keadilan, empati, dan rasa hormat. Terima kasih, Bu. Tabe, Bu, mikrofon tak. Tidak aktif, Bu, mikrofonnya. Terima kasih Bu Fitri sudah mengingatkan. Untung Ibu Fitri mengingatkan cepat. Kalau tidak, sampai selesai mikrofon saya tidak menyala. Nah, betul sekali Bu Fitri. Terima kasih sudah mereview proses pembelajaran yang dilakukan. Ini menandakan bahwa Ibu Fitri sudah melakukan proses, dan saya yakin teman-teman yang lain pun demikian, bahwa disiplin positif itu memang ada hal yang keterkaitannya dengan bagaimana kita melakukan suatu aturan, tetapi ada konsekuensi di dalamnya. Akan berbeda ketika misalnya seseorang melakukan itu berdasarkan tekanan, lalu kemudian dilakukan dengan hukuman, dengan efek dengan pemberian hukuman. Tetapi tadi sudah ditekankan oleh Bu Fitri bahwa disiplin positif itu adalah sebagai bagian dari aturan, memang aturan, tetapi ada konsekuensi, jadi bukan dalam bentuk hukuman. Lalu tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan nilai kebajikan universal dan termasuk jenis-jenis nilai-nilai kebajikan universal seperti apa yang dimaksud.
Oke, masih ada tadi yang mengacungkan tangan. Ada Bu Sahriani. Silakan Bu Sahriani. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Jadi menurut saya disiplin itu adalah kalau menurut dari konteks pendidikan tidak hanya berarti hukuman atau aturan yang ketat, tetapi lebih kepada proses pembelajaran untuk pengendalian diri dan perilaku. Itu menurut saya. Kemudian untuk nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang diakui secara luas oleh berbagai budaya dan agama. Seperti tadi yang dikatakan Ibu Fitri bahwa prinsip-prinsip moral yang dianggap penting dan berharga dalam kehidupan. Jadi contohnya di sini seperti jujur, tanggung jawab, empati, dan kerjasama. Mungkin itu Bu, sedikit dari saya. Pengertian dari disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Ibu Sahriani sudah memaparkan. Oh ya, ini suara saya ini agak anu. Ya, saya matikan dulu satu. Ada Ibu terpantul suaranya. Oke, baik. Suara saya kedengaran Ibu? Sudah tidak terpantul lagi? Iya Bu, sudah. Baik, terima kasih banyak Bu Sahriani sudah memberikan pandangannya terkait dengan bagaimana sih sebenarnya di disiplin positif yang Ibu pahami, dan ada satu kata yang menarik menurut saya adalah pengendalian diri. Ketika kita mengendalikan diri, mendisiplinkan diri secara positif, tentu dengan proses itu kita tidak akan terperintah. Ketika kita melakukan sesuatu tanpa itu ditekan, tanpa itu terperintah, maka kita akan mendisiplinkan diri kita karena ada pengendalian dalam diri kita secara dari dalam. Nah, itu tadi yang menjadi penekanan dari Bu Sahriani. Terima kasih Bu Sahriani. Selanjutnya saya coba lihat lagi yang resen. Apalagi yang resen, ada Bu Suryani. Silakan Bu Suryani. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Jadi menurut saya disiplin merupakan suatu perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai atau kesepakatan yang telah ditetapkan. Sedangkan nilai-nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai yang menjadi payung besar dalam kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, atau dengan kata lain fondasi kita dalam berperilaku. Contoh seperti mandiri, kejujuran, tanggung jawab, ataupun rasa empati. Tentunya inilah nanti yang akan diterapkan kepada siswa-siswa kita. Begitu Bu, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Suryani, walaupun suaranya serak-serak merindukan. Ya, sepertinya betul-betul ini satu rasa ini ya, antara Sopeng dan Parepare, walaupun berjarak, walaupun lewat udara ini bisa juga menular. Oke, terima kasih Bu Suryani. Kalau Bu Suryani tadi mengatakan bahwa disiplin positif itu adalah proses taat dan patuh atas kesepakatan. Jadi saya senang Bu Suryani mengatakan ini adalah sebuah bentuk kesepakatan, bukan sebuah aturan atau sesuatu yang ditekankan, yang dibuat oleh satu pihak, tetapi dengan menggunakan diksi kesepakatan, itu artinya adalah ada kedua belah pihak punya unang yang sama, sehingga nanti mereka akan punya rasa memiliki dan punya rasa tanggung jawab dalam mendisiplinkan dirinya secara positif. Oke, terima kasih banyak Ibu Suryani. Apakah masih ada yang ingin menyampaikan gagasannya terkait dengan pertanyaan pemantik pertama, atau saya ke pemantik kedua? Oke, baik. Kalau begitu saya ke pertanyaan pemantik kedua. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini Bapak pasti sering dapatkan ini di PMM
ya. Kalau misalnya teman-teman sudah membuka PMM, pasti saya yakin teman-teman bisa menjawab ini. Atau mungkin sudah melakukan penelusuran secara lebih detail, lebih jelas di Espresso Konsep. Oke, kita ke teman yang belum pernah dulu ya. Ada Ibu Armida. Oke, baik. Ibu Armida, silakan Ibu Armida. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Menurut saya hukuman itu digunakan untuk menegakkan keadilan. Maksudnya di mana siswa mendapat suatu misalnya kesalahan, maka dia akan mendapatkan keadilan. Kemudian konsekuensi itu artinya membantu siswa untuk belajar dari tindakan mereka sendiri, mencari solusi dari masalah yang dihadapi oleh siswa tersebut. Sedangkan menurut saya restitusi itu artinya siswa mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan, permasalahan yang telah dia lakukan. Mungkin itu Bu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Armida sudah memberikan elaborasi pemahamannya terkait dengan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi dikatakan kalau hukuman itu ada kaitannya dengan keadilan, lalu konsekuensi itu berkaitan dengan bagaimana siswa itu mencari solusi atau masalah yang dihadapi, lalu kemudian merestitusi, mengajak siswa untuk bersama-sama bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi kalau kita melihat ini ya, kalau terkait dengan konsekuensi, tentu akan berbeda sekali dengan hukuman. Seperti apa sih sebenarnya letak perbedaannya, dan seperti apa, apakah yang mana yang lebih berdampak dan betul-betul memberikan apa ya istilahnya. Teman-teman kemarin kan sudah buat pengalaman negatif dan positif perjalanannya. Yang kemarin sempat saya baca itu di refleksinya, ada yang pengalaman negatif, ada yang pengalaman positif, dan dari pengalaman negatif itu dijadikan sebagai proses belajar. Lalu kemudian waktu itu kan kita belum paham, mungkin guru-guru kita waktu itu belum melakukan restitusi, atau kan mereka lebih banyak memberikan hukuman dibandingkan memberikan konsekuensi. Nah, seperti apa sih sebenarnya penekanan lebih detail terkait dengan ketiga-tiganya ini? Oke, kita masih banyak yang acungkan tangan. Saya yang belum dulu ya Bu Fitri, saya kasih dulu, nanti kalau masih ada waktu saya akan beri kesempatan kepada Bu Fitri. Ibu Selvi. Oke, silakan Bu Selvi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi tadi pertanyaannya adalah apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi menurut saya kalau hukuman itu bersifat tidak terencana dan tiba-tiba, artinya bahwa ketika kita memberi hukuman itu bersifat satu arah atau ditentukan dari guru. Misalnya siswa bertengkar di dalam kelas, kemudian kita langsung memberikan hukuman tanpa adanya kesepakatan antara guru maupun siswa. Contohnya ketika mereka bertengkar, kita langsung meminta mereka untuk membersihkan WC atau berdiri di depan kelas. Nah, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau yang diberikan kepada siswa hukuman atau yang diberikan kepada siswa itu sudah disepakati bersama sebelumnya. Misalnya kayak pada saat penyusunan keyakinan kelas, di situ juga kita sudah membahas konsekuensi apa saja yang akan didapatkan oleh siswa ketika mereka melanggar hal tersebut. Kemudian kalau untuk restitusi hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Armida tadi, bahwa restitusi itu upaya untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang kurang baik yang dilakukan oleh siswa, di mana pada restitusi ini kita dapat membantu siswa untuk memahami tindakan yang mereka lakukan, apakah itu tindakan yang baik atau buruk, kemudian kita mendiskusikannya dengan mereka, mengajak mereka untuk merefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa menghargai dirinya sendiri. Terima kasih, mungkin itu dari saya, Bu.
Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Selvi, luar biasa sekali. Ibu telah menyampaikan, mereview terkait dengan pemahamannya, terkait perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau tadi versinya Bu Selvi, dari proses pemahamannya bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang terencana. Jadi ada yang direncanakan dan direncanakan itu adalah direncanakan secara sepihak oleh gurunya. Dan itu tidak berdasarkan kesepakatan. Lalu kemudian konsekuensi, dan menurut Ibu Selvi tadi itu terencana dan biasanya bentuknya diimplementasikan dalam kesepakatan kelas ketika misalnya mereka sudah menyepakati, lalu kemudian ada yang bertentangan dari proses kesepakatan itu, ada konsekuensi yang akan diberikan. Lalu kemudian restitusi adalah upaya memperbaiki perilaku, dan salah satunya itu dengan proses refleksi. Nah, sebenarnya kalau kita melihat proses hukuman dan konsekuensi, jadi ibaratnya ya, tadi kita akan berpikir ke diri kita. Ketika misalnya kita diberi hukuman oleh guru, ya misalnya kita terlambat, seperti tadi yang dicontohkan Ibu Selvi. Ibu siapa kalian tadi itu? Bu Selvi ya. Terlambat ke sekolah, lalu kemudian kita diminta untuk cuci WC, bersihkan WC, atau lari 100 kali di lapangan. Kita kembali ke diri kita. Kira-kira menurut kita sebagai murid dulu yang pernah merasakan itu, ketika kita mendapat hukuman yang sama, apakah itu berkesesuaian kira-kira dengan apa yang kita lakukan? Dan apakah kira-kira dengan yang kita lakukan itu berdampak, justru memberikan dampak positif, ataukah justru bisa melukai hatinya murid? Nah, ini menjadi refleksi kembali ya buat kita. Kira-kira hukuman seperti apa yang Ibu Bapak rasakan? Oke, ada Ibu Kawati tadi yang sudah di kolom chat. Lalu kemudian ketika memberikan konsekuensi, ya konsekuensi walaupun itu tidak terencana, kita bisa memberikan konsekuensi. Misalnya ada anak-anak kita yang terlambat misalnya datang ke sekolah, lalu kemudian karena mereka ketinggalan pelajaran misalnya ya, lalu kemudian konsekuensinya adalah dengan pada jam istirahat mereka mengejar ketertinggalan itu. Nah, kira-kira nanti Ibu Bapak refleksikan, apakah dengan proses pemberian konsekuensi seperti itu ada dampak positifnya, dan adakah keterkaitannya dengan apa yang mereka lakukan. Nah, itu jadi ajang refleksi kita untuk menjawab perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, restitusi sudah sangat baik dalam upaya kita memperbaiki perilaku murid kita, tapi murid kita sendiri yang menyadari kesalahannya dengan kita menjadi manajer mungkin ya, dengan teori kontrol yang kita lakukan. Oke, terima kasih banyak Bu Selvi. Masih ada Ibu Asira, Bu Sri Uli, Pak Adil, Bu Erwana. Oke, kita 2 orang dulu ya, yang lainnya teman-teman boleh menuliskan di kolom chat. Bu Asira dan Bu Uli, silakan. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya kalau hukuman itu sama seperti tadi Adi Silvi dan Ibu siapa tadi itu yang pertama, bahwa memberikan sanksi kepada siswa, tetapi siswa itu bisa berdampak lama. Kalau menurut saya Bu, biasanya siswa itu merasakan cukup lama dampaknya. Biasa anak-anak trauma, jadi lama dia rasakan. Kemudian konsekuensi sama juga, ini hasil dari keyakinan yang kita buat. Biasanya kalau ada anak-anak misalnya terlambat, maka konsekuensinya adalah kita memperlihatkan kepada anak tersebut apa yang telah kita sepakati, apa yang telah kita buat keyakinan kelas bersama, dan di situ dia bisa mengubah dari apa yang telah dia lakukan. Kemudian menurut saya kalau restitusi juga tindakan memperbaiki atau mengganti kerugian yang telah disebabkan. Kemudian contohnya di sini jika siswa tersebut merusak sesuatu yang di sekolah, jadi dia harus konsekuensinya seperti memecahkan jendela ya. Jadi konsekuensinya di sini biasanya saya Bu biasa memberikan tanggung jawab kepada siswa tersebut, tapi saya tidak tahu apakah ini benar menurut dari teman-teman semua. Di sini biasanya anak tersebut misalnya anak ini tidak mampu, misalnya contoh anak ini kekurangan, tetapi saya memberikan tanggung jawab itu semua kepada teman-temannya. Begitu Bu, kalau restitusi menurut saya.
Makasih Bu. Iya, terima kasih Bu Asira. Ini luar biasa detail ya yang disampaikan Bu Asira. Dan betul sekali bahwa hukuman itu ketika kita memberikan hukuman kepada siswa itu dampaknya lama. Terbukti kenapa saya katakan berdampak lama. Ibu Bapak sendiri ketika menulis pengalaman negatifnya di Trapesium usia kemarin ya, di modul sebelumnya, itu kita ingat sekali ya sampai sekarang. Padahal ini kita umurnya sudah berapa? Mungkin ada yang jelita jelang 50 tahun atau Lelita lebih dari 50 tahun. Tapi saya yakin kalau di sini di bawahnya Lelita semua ya, di bawahnya jelita karena ini masih muda semua. Oke, Ibu Bapak, jadi ini berdampak lama. Berarti kita merasakan trauma dan kita berharap bahwa dengan proses ini kita tidak melakukan hal yang sama kepada murid-murid kita. Karena sesungguhnya ada hal yang paling berkesan, Ibu Bapak, bahwa sebenarnya murid kita itu ketika kita mengajar, yang mereka ingat itu ketika nanti mereka besar, bukan materi yang kita ajarkan kepada mereka, tapi yang mereka ingat itu adalah cara kita, bagaimana kita memperlakukannya. Nah itu. Sama dengan tadi, apakah kita memberikan hukuman atau konsekuensi, lalu kemudian kita melakukan proses restitusi. Satu lagi, baik, silakan Ibu Sri Uli. Terima kasih Bu. Menurut saya hukuman itu tujuannya untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan, tapi melalui tindakan yang mungkin juga tidak menyenangkan bagi siswa. Jadi seperti yang dikatakan Bu Asira tadi, mungkin ini efeknya tidak menyenangkan sehingga efek jera yang dihasilkan itu mungkin membekas dalam hati siswa. Terus konsekuensi itu mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab atas perilakunya sendiri. Jadi ketika menjalani konsekuensi, siswa paham dan mengerti kenapa saya harus seperti ini, itu karena akibat dari perbuatan saya sendiri. Selanjutnya kalau restitusi itu berfokus pada pemulihan tanggung jawab. Jadi kita mendorong siswa untuk membuat solusi dan bagaimana memperbaiki situasi yang telah dilakukan. Terima kasih, Bu. Ibu Sri Uli sepertinya sudah sangat menguatkan ya pendapat Bu Sri Uli terkait dengan ketiga-tiganya, dan restitusi yang sangat menarik bahwa memang proses restitusi itu adalah bagaimana murid itu mempertanggungjawabkan kesalahan yang dilakukan, lalu kemudian dia mencari sendiri solusinya dengan proses bagaimana kita bertanya kepada mereka. Jadi sebenarnya ini ada kaitannya dengan modul-modul lain nantinya ya, ada namanya coaching, itu sebenarnya saling terkait dengan modul ini, tapi Ibu Bapak nanti akan lebih banyak mempelajari ketika dan akan lebih paham nanti ketika sudah mengaitkan antara materi-materi lainnya. Ini sepertinya ini kalau di layar ini saya lihat Ibu Ekawati rindunya memang sudah rindu yang sangat berat sepertinya. Dari tadi kodong saya lihat seperti ini. Betul-betul ini kalau rindu Ibu Ekawati ya. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi itu. Iya Bu. Tidak Bu, capek tadi habis ini presentasi. Oh, gitu. Pendampingan tadi Bu. Tadi. Di mana ditambah lagi gerak jalan mungkin hari ini di Sopeng? Tidak Bu, kemarin gerak jalannya mendampingi anak wali keliling. Okay. Jadi masih terasa. Masih terasa capeknya ya. Pantas pakai preskar semua. Sekedar rindu karena apa? Oke, baik Ibu, ini banyak sekali yang menyampaikan di kolom chat. Ada Pak Adil, disiplin adalah inovasi Bu Fitri, perbedaan utama antara ketiganya adalah terletak pada fokus dan tujuannya. Hukuman berfokus pada pemberian efek jera atau penegakan aturan, dan konsekuensi berfokus pada hasil alami. Oke, itu. Dan restitusi berfokus pada pemulihannya. Oke, good. Lalu kemudian di Bu Eka, tindakan yang diberikan kepada seseorang atas pelanggaran yang dilakukan tanpa mengetahui sebab akibat hal yang berupa hukuman, terkadang merasa tersakiti hatinya. Ya. Seperti Ibu merasakan kerinduan itu ya. Ibu Suryani, hukuman merupakan suatu tindakan yang diberikan untuk memberikan efek jera. Konsekuensi merupakan akibat dari suatu perbuatan yang bisa diberikan secara tiba-tiba. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dan restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Bu Saryani, hukuman lebih berorientasi pada kesalahan yang telah dilakukan, memberikan efek jera. Konsekuensi adalah hasil langsung dari suatu tindakan, baik positif maupun negatif. Membantu siswa memahami hubungan antara tindakan dan akibatnya.
Restitusi tindakan memperbaiki masalah yang disebabkan oleh masalah dan memperbaiki masalah itu dan mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memperbaiki kesalahan. Pak Adil, hukuman itu tindakan yang diambil oleh guru atau pihak sekolah sebagai respon terhadap perilaku siswa yang melanggar atau norma yang telah ditetapkan. Tujuan utama hukuman untuk menghentikan perilaku yang tidak diinginkan melalui tindakan yang mungkin tidak menyenangkan bagi siswa. Konsekuensi adalah hasil atau akibat alami dari perilaku yang dilakukan. Konsekuensi bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Ibu Eka, konsekuensi merupakan suatu pertanggungjawaban yang diberikan atas pelanggaran yang biasanya aturan yang telah kita sepakati. Sedangkan restitusi, metode mendisiplinkan yang paling baik dapat diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan. Berusaha memperbaiki kesalahan dan Pak Adil, upaya memperbaiki kerusakan atau kerugian. Ini mudah-mudahan bukan kerugian karena kerupuknya Pak Adil habis. Lalu Bu Erwana, hukuman adalah suatu tindakan diberikan kepada siswa, memberikan efek ke karakter yang kurang baik karena biasa berefek siswa jadi pohon dendam. Konsekuensi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru-guru. Oke, baik Ibu Bapak, kita beralih ke pertanyaan pemantik ke berikutnya. Terima kasih tadi ya sudah menyampaikan gagasannya untuk dua pertanyaan pemantik di awal. Oke, kita langsung kita gabung ya. Ini dua pertanyaan langsung. Jadi boleh nanti Ibu Bapak 2 orang saja di pertanyaan ketiga, lalu kemudian 2 orang di pertanyaan kedua, dan pertanyaan kelima 6 boleh 2-2, dan lainnya boleh menulis di kolom chat. Langsung berdua ya, 2. Nomor 3, pertanyaannya bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas dan apa yang Anda pahami terkait dengan kebutuhan dasar manusia? Jadi saya ulangi kembali, pertanyaan pemantiknya adalah bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas? Ini saya yakin Ibu Bapak sudah merumuskan keyakinan kelas di sekolahnya, walaupun belum belum tampil sebagai guru penggerak. Lalu kemudian apa yang Anda pahami terkait kebutuhan dasar manusia? Ada Pak Adil sudah dari awal menekan raise hand. Silakan Pak Adil. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Jadi yang ingin saya jawab itu bagaimana cara merumuskan keyakinan kelas. Ya, jadi untuk merumuskan keyakinan kelas mungkin ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Mungkin yang pertama di sini itu untuk merumuskan keyakinan kelas itu yang pertama biasanya kita meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya dulu. Nah, itu langkah awal untuk yang bisa dilakukan, meminta untuk menuliskan keyakinannya. Nah, jadi keyakinan ini berisi keinginan untuk mewujudkan proses pembelajaran selama 1 semester. Kemudian setelah itu kita ke langkah yang kedua, yaitu membahas keyakinan yang telah ditulis. Nah, setelah menulis keyakinan, guru mengumpulkan semua tulisan tersebut. Lalu guru membahas bersama seluruh siswa di kelas. Kemudian yang ketiga, kita memilah keyakinan kelas. Maksudnya di sini kita memilah keyakinan kelas yang paling penting. Caranya dengan mengambil salah satu keyakinan yang paling universal jika ada 2 tulisan yang sejenis. Kemudian yang langkah keempat yaitu kita mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Nah, bila guru dan siswa sudah selesai memilah, maka keyakinan kelas itu yang telah dipilih diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif ini lebih mudah diterima oleh siswa daripada kalimat negatif. Dan yang terakhir, menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, ini tahap terakhir. Caranya dengan mengecek kembali agar seluruh siswa maupun guru telah satu suara terhadap keyakinan kelas yang dibahas. Kemudian guru bisa membuat kesepakatan terhadap keyakinan kelas yang telah dibuat. Ya, jadi itu dari saya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik, terima kasih banyak Bapak Adil. Ini luar biasa, sudah detail sekali ya. Detail sekali yang dijelaskan terkait dengan langkah-langkah dalam merumuskan keyakinan kelas. Kita lihat ini banyak sekali yang raise hand. Saya coba yang belum pernah ya Ibu Bapak ya menyampaikan share lisan. Ada Ibu Ekawati. Masih pertanyaan ketiga Ibu Eka, silakan. Nanti setelah Bu Eka, nanti ada Bu Arwana untuk pertanyaan keempat. Ya, silakan Bu Eka. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini dalam menyusun suatu keyakinan kelas, awal pertama-tama kita harus bertanya dulu kepada murid tentang harapan-harapan apa atau impian-impian apa yang akan kita sepakati bersama di kelas kita. Kemudian kita membuat pernyataan-pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas ini harus berbentuk pernyataan-pernyataan positif. Kemudian selanjutnya kita menjadikan keyakinan kelas ini harus dari kalimat-kalimat yang konsisten dan mudah untuk diingat. Kemudian kita menyepakati bersama keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Dan yang terakhir yaitu kita membuat bersama guru dan peserta didik membuat bersama keyakinan kelas, kemudian kita tempel di dalam kelas. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan. Oke, baik, luar biasa Ibu Eka. Ini penguatan tadi ya, menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Adil tadi. Dan ada hal yang menarik dan memang menjadi penekanan bahwa ketika Ibu Bapak merumuskan keyakinan kelas, maka Ibu Bapak harus menggunakan pernyataan-pernyataan yang sifatnya positif. Terkadang ini yang banyak kesalahan yang terjadi di luar sana. Ini mudah-mudahan guru-guru penggerak di sini nanti tidak melakukan hal yang sama lagi ya, kesalahan yang sama. Tidak tersesat lagi. Jadi ketika menulis keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di bersama murid, hindari menggunakan kata-kata negatif. Misalnya kata jangan ya. Biasa yang saya dapatkan itu masih banyak kata-kata seperti itu. Misalnya jangan membuli, dilarang membuli. Itu masih menggunakan kata negatif Ibu Bapak. Walaupun itu menjadi impian teman-teman, anak-anak kita. Walaupun itu menjadi kesepakatan kita, tetapi itu masih diksinya masih bersifat aturan. Jadi karena ada pendekatan jangan atau dilarang. Tetapi baiknya seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Eka adalah menggunakan pernyataan yang sifatnya positif. Misalnya dengan mengganti saling menghargai atau mungkin diksi-diksi lain yang lebih santun tetapi itu mendorong keyakinan mereka untuk melakukannya berdasarkan kesepakatan yang dilakukan. Oke, terima kasih banyak Bu Eka sudah menguatkan. Kita baca dulu ya di sini di kolom chat ada Bu Asira, cara merumuskan keyakinan kelas dengan mengajak siswa berdiskusi, kemudian menyusun keyakinan kelas yang mencerminkan nilai-nilai positif dan mudah dipahami. Pastikan semua siswa menyetujui dan merasa terlibat dalam penerapannya. Oke, terima kasih banyak Bu Asira. Kita tadi pindah ke pertanyaan keempat, Ibu Bapak. Ada Ibu Erwana tadi yang raise hand. Oke, silakan Bu Erwana. Saya sambil atau saya baca dulu Bu Fitri. Ini ada Bu Fitri yang saya baca dulu boleh Bu Erwana? Boleh saya baca dulu? Oke, terima kasih Bu Erwana. Ini saya baca Bu Fitri, cara merumuskan keyakinan kelas yaitu dengan diskusi semua anggota kelas. Guru bisa menanyakan apa kebiasaan di kelas, lalu dikelompokkan dan dirangkum menjadi sifat positif yang dalam pelaksanaannya saling bertanggung jawab dan saling mengingatkan antar murid ketika adanya pelanggaran. Oke, baik. Itu menguatkan ya, saling menguatkan pernyataan dari Bu Eka dan Bapak Adil tadi. Terima kasih Bu Suryani. Lalu Bu Suryani saya tambahkan, sesudah disepakati dengan siswa didesain dengan poster, betul sekali. Jadi posternya dibuat menarik supaya anak-anak ketika melihatnya itu mereka senang melihat dan mereka ingin terus melihatnya dan ditempatkan di tempat strategis, betul sekali. Makasih Bu Suryani. Silakan Ibu Erwana. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab yaitu tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Contohnya kemarin dipelajari di eksplorasi konsep, saya contohkan misalnya masalah Doni yang telah mengambil makanan temannya, bekal temannya makan siang yang diambil
Mungkin Doni di sini kebutuhan hidupnya dia melakukan ini untuk bertahan hidup, untuk kebutuhan untuk bertahan hidup karena mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal kepada Doni. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ketiga ini juga kebutuhan kasih sayang diterima meliputi kebutuhan atau hubungan dan konsekuen oleh dari keluarga, kasih sayang dari orang tua. Contohnya kemarin juga Doni mungkin mengambil bekal teman karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan pada gurunya, memberitahukan kepada orang tuanya sehingga orang tuanya jadi perhatiannya kepada dia. Jadi itu mungkin Doni merasa kekurangan kasih sayang. Yang ketiga yaitu penguasaan. Penguasaan di sini merupakan kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Contohnya kemarin juga Doni misalnya dia dalam penguasaan itu dia merasa kebutuhan dasarnya pengusahanya itu pengusahanya yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin, merasa dia jadi pemimpin sehingga dia bisa mencoba hal baru dan merasa kecewa bila tidak melakukan kesalahan. Yang keempat yaitu kebebasan. Kebebasan di sini ini anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak perlu terpengaruh oleh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru menarik. Contohnya misalnya dia bila Doni di dalam kasus kelasnya itu merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa, maka ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, oleh karena itu ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam sehingga dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Yang terakhir yaitu kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan ini kesenangannya itu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain atau tertawa atau menikmati apapun apapun atau baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Dalam kasus ini misalnya melakukan karena iseng-iseng saja, ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, itu menurut dia karena kelukannya itu menurut dia menjadi senang. Terima kasih Bu, itu yang saya bisa sempat sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Erwana. Ini penjelasannya juga detail ya terkait dengan bagaimana merumuskan terkait dengan kebutuhan dasar manusia ya. Jadi memang kebutuhan dasar manusia ini mungkin kita bisa kaitkan juga dengan modul sebelumnya. Ketika seseorang bergerak dan menggerakkan itu juga ada kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Nanti Ibu Bapak lebih banyak nanti berdiskusi di forum diskusi dan mengaitkan itu dengan proses pembelajaran yang kita lakukan. Baik Ibu Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini saya acungkan tangan ya. Tapi ini waktu sudah menunjukkan pukul 16 Ibu Bapak. Jadi silakan Ibu Bapak boleh menuliskan di kolom chat kalau ada yang ingin menyampaikan pernyataannya. Oke, ada Bu Asira yang menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah elemen untuk kesejahteraan dan kelangsungan hidup, mencakup kebutuhan psikologis seperti makanan dan tempat tinggal, rasa aman, hubungan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Memenuhi kebutuhan ini adalah kunci untuk mencapai kebutuhan yang sehat dan seimbang. Lalu ada Bu Sahriani, kebutuhan dasar manusia adalah hal-hal yang mutlak diperlukan oleh setiap individu untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan kebutuhan yang bersifat universal. Oke, Ibu Bapak sekalian, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini tinggal 2 pertanyaan. Sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. 2 orang ya, Ibu Bapak silakan. Sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan yang terakhir jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Silakan Ibu Haji Armida.
Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. 5 posisi kontrol tadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama itu kita sebagai penghukum, di mana di sini kita itu gunanya sebagai penghukum di sini itu untuk menekan murid. Contohnya misalnya kamu selalu salah, berbuat salah, seperti itu. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Di sini kita membuat siswa merasa bersalah karena telah melakukan kesalahan. Misalnya contohnya, ibu sangat kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Kemudian yang ketiga, teman, menjalin teman dengan siswa. Bisa saja ini menjadi positif, misalnya contohnya misalnya ya sudah nanti ibu bantu menyelesaikan. Kemudian yang keempat itu sebagai pemantau. Di sini misalnya kita memantau apa yang terjadi pada kegiatan-kegiatan siswa. Kemudian yang kelima itu sebagai manajer. Di sini ini yang paling fokus kita gunakan, ini guru sebagai manajer, di mana kita membantu siswa untuk menemukan solusi dalam permasalahan yang dihadapi. Mungkin seperti itu Bu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak Ibu Aji Harmida sudah memberikan gambaran terkait dengan 5 posisi kontrol. Tadi sudah dijelaskan termasuk contoh-contohnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam posisi sebagai seorang penghukum, juga bukan sebagai, ya kadang ya kita lakukan sebagai teman, tapi mungkin kita bisa berpikir lagi, merefleksikan apakah posisi teman itu baik, ataukah mungkin masih ada teori, ada posisi kontrol yang lebih baik untuk kita gunakan, misalnya dengan teori kontrol manajer misalnya, ataukah ibu bapak lebih cenderung menjadi seorang yang pembuat bersalah. Jadi silakan direnungkan dalam diri kita, yang manakah kita dalam posisi itu. Silakan Ibu Suryani. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Nah, kelima posisi kontrol inilah bisa menentukan hasil terhadap murid, karakter murid. Misal, posisi kontrol sebagai penghukum. Tentu kalau sebagai penghukum di sini tentu sebagai pendidik nada suara kita agak tinggi. Nah, bagaimana si murid menerima itu? Biasanya murid akan marah atau pendendam. Biasa kita lihat terkadang ada murid kita ditegur, terus dia mencoret-coret bukunya. Nah, disitulah biasanya murid merasa marah jika posisi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi kontrol pembuat merasa bersalah, di sini suara guru itu agak memelas atau halus. Nah, di sini hasilnya ke murid itu, murid akan merasa bersalah. Nah, di sini murid akan menahan rasa mau marah, tapi dia juga melihat sikap gurunya yang memberi teguran dengan cara halus. Kemudian posisi guru sebagai teman. Nah, pada posisi guru sebagai teman di sini murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tetapi biasa posisi kontrol kita sebagai teman, biasa murid juga kelewat batas, terlalu menganggap kita sebagai teman sehingga dia juga cenderung melonjak tingkahnya. Nah, kemudian posisi sebagai pemantau. Pada posisi kontrol sebagai pemantau, murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Dan yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Di sini guru mengajar murid untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah dilakukan. Saya kira begitu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, luar biasa Ibu Suryani. Walaupun suaranya hilang, tetapi bukan berarti semangatnya hilang Ibu Suryani ya.
Ini detail sekali 5 posisi kontrol yang dilakukan. Ini ibaratnya Ibu ya, contoh kecil saja ini dalam kehidupan kita sebagai seorang teman. Anggaplah kita bukan ke murid ya, kita tidak berbicara dalam posisi murid. Sebagai teman misalnya. Biasa itu tuh, masih ada kan kue, biasa itu kan orang Bugis. Kalau ada kue satu, biasa itu tidak ada yang mau makan nih, basa-basi nih semua. Tidak ada yang mau makan, tinggal itu satu. Orang Bugis begitu, budaya basi-basinya. Jadi sekalinya itu ada yang makan, langsung ada teman yang bilang begini, pada lapar kata tadi, tapi karena kuliah ki ambil jadi tidak apa-apa Ji. Kira-kira Ibu Bapak posisi apa itu? Posisi kontrol apa itu? Itu tipe teman posisi seperti apa itu Ibu Bapak menurut Pak? Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Ya, membuat rasa bersalah. Iya, terkadang kita tidak sadar bahwa sama teman Pak sendiri sering kita katakan seperti itu, buat mereka rasa bersalah bagi murid kita. Biasa itu sama murid kita kasihan, ini kasihan anak, kita kasihan kita sama saya, kita tadi itu Ibu sampai teriak-teriak, kasihan di kelas, kita tidak dengar, kita tidak perhatikan. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu, terkadang kita tidak sadar tapi kita terlakukan. Nah, betul sekali tadi di antara lima tadi, saya yakin Ibu Bapak sudah bisa memilah yang manakah posisi kontrol yang terbaik untuk kita gunakan. Menurut Ibu Bapak, ini untuk menutup ya, pertanyaan. Oh, masih ada satu pertanyaan ya? Masih ada satu pertanyaan di? Tunggu ya, saya buka dulu. Ini soalnya laptop saya mati langsung. Tadi ternyata tidak tercas. Saya buka dulu di WA di. Oke. Ternyata ini menjadi yang terakhir Ibu Bapak terkait posisi kontrol. Nah, saya mau bertanya terakhir, mungkin Ibu Bapak boleh langsung mengetik di kolom chat, saya hitung dengan hitungan ketiga. Satu kata saja ya, menurut Ibu Bapak di antara 5 posisi kontrol itu, yang manakah yang tepat dan yang baik untuk kita terapkan dalam restitusi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan murid kita. Silakan ditekan kolom chatnya Ibu Bapak, dalam hitungan ketiga, satu kata saja. 1, 2, 3. Oke. Manajer. Betul. Terima kasih Ibu Bapak, sepertinya pemahamannya memang luar biasa. Saya tidak perlu menjelaskan seperti apa karena memang Ibu Bapak sudah memahami lebih detail dan saya sudah melihat di eksplorasi konsep keaktifannya teman-teman luar biasa. Ini melampaui ekspektasi saya sebagai seorang fasil yang memfasilitasi CGP-nya. Nah, oke, kita lanjut ke berikutnya Ibu Bapak. Nah, kita akan memasuki sesi diskusi. Saya izin share screen dulu, mudah-mudahan bisa terus terbagi ya layarnya. Mohon nanti diinfokan Bu Ibu Bapak kalau terbagi. Ini mudah-mudahan chat-chat saya tidak terbaca ini. Ini sudah kelihatan? Belum? Belum ya? Terbagi tapi kecil. Belum kelihatan ya? Kelihatan Bu tapi kecil. Kelihatan Bu tapi kecil. Oke, kecil. Bu. Baik Ibu Bapak sekalian, ini kalau saya zoom seperti ini kelihatan besar? Tidak. Tidak ya? Besar Bu, tapi sebagian saja yang terlihat. Iya betul, karena saya zoom. Jadi ini main map-nya Ibu Bapak, substansi modul kita untuk disiplin positif. Jadi Ibu Bapak nanti juga akan terkait dengan teori kontrol dan teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Nanti di situ di dalamnya memuat tentang perilaku, bagaimana model berpikir menang-menang, lalu kolaborasi dan konsensus dalam menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu di dalamnya ada 5 posisi kontrol, baik itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, manajer, maupun sebagai pemantau. Lalu kemudian ketika Ibu Bapak melakukan posisi kontrol sebagai seorang manajer, Ibu Bapak memanfaatkan atau mengimplementasikannya sebagai
dalam proses segitiga restitusi, yang kemudian di segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang akan Ibu Bapak lakukan, yaitu dengan pertama dengan menstabilkan identitas, artinya kita menanyakan kepada murid kita apakah memang yang dilakukannya itu sesuatu yang salah atau tidak. Jadi kita stabilkan dulu. Lalu kemudian kita validasi kebutuhannya. Validasi kebutuhan di sini dalam artian Ibu Bapak, ketika kita mengaitkan dengan anak-anak kita, apakah mereka merasakan ketika mereka di posisi itu. Lalu kemudian kita kaitkan juga dengan diri kita. Kita ceritanya berada dalam posisinya murid kita. Ketika kita pun berada di posisi mereka, mungkin saja kita melakukan hal yang sama. Jadi dalam hal ini adalah kita memvalidasi kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar apa? Pengakuan, ya, kebutuhan dasar manusia. Kita kaitkan dengan itu. Tentu anak kita tidak ingin dipojokkan dalam ketika kita melakukan restitusi, tidak ingin dipojokkan, tetapi kita stabilkan dulu. Setelah distabilkan, lalu kita kaitkan dengan kebutuhannya, kebutuhan mereka. Kita masuki dunia mereka istilahnya. Lalu kemudian kita tanyakan apakah yang dilakukan mereka itu bertentangan dengan keyakinan yang telah dibuat, dan keyakinan seperti apa yang mereka lakukan. Nah, keyakinan yang dimaksud ini adalah keyakinan kelas seperti yang Ibu Bapak sampaikan dalam rumusan-rumusannya. Lalu kemudian keyakinan kelas itu yang dibuat itu tentu berlandaskan dengan nilai-nilai kebajikan universal, ya, karena nilai-nilai kebajikan universal itu baik itu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai dirinya, yang menjadi motivasi, baik itu motivasi intrinsiknya maupun motivasi ekstrinsiknya. Nah, itu terkait dengan teori motivasi. Lalu kemudian Ibu Bapak ada juga namanya realitas atau kebutuhan yang berada pada teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Nah, itu tadi mind map ya untuk modul kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke aktivitas diskusi. Ini Ibu Bapak silakan dilihat. Fasilitator memandu peserta untuk membagi diri menjadi 3 kelompok. Ya, saya sudah bagi 3 kelompok Ibu Bapak. Setiap kelompok nanti terdiri dari 3 sampai 4 orang. CGP akan berdiskusi di breakout room. Ya, nanti ada yang tinggal di sini. Bor utama ini adalah bor 1. Lalu kemudian waktu kerja kelompok 90 menit, tapi akan kita sesuaikan karena waktu sudah menunjukkan pukul 16. Lalu pilih 1 orang sebagai juru bicara, sebagai penyangga, moderator dan sebagainya. Dan hasil diskusinya nanti akan dipresentasikan pada ruang kolaborasi sesi 2. Apa yang didiskusikan Ibu Bapak? Ibu Bapak mendiskusikan tentang 4 kasus. Ya, itu ada di LMS. Silakan nanti dibuka di LMS-nya. Di ruang kolaborasi itu ada 4 kasus. Ini kasus pertama terkait dengan guru matematika. Di sini mungkin ada guru matematika. Lalu kemudian ini kasus pertama ini panjang sekali. Lalu Ibu Bapak lakukan analisis ya. Analisis dan menjawab pertanyaannya. Misalnya ini yang kasus pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa yang dilakukan? Apa yang dijalankan oleh Ibu Santi yang guru matematika tadi? Jadi nanti Ibu Bapak baca baik-baik kasusnya, analisis, menggunakan pisau analisis 5 posisi kontrol, termasuk dengan restitusi. Lalu kemudian ada kasus kedua sampai dengan kasus keempat. Jadi setiap kelompok itu menganalisis semua kasusnya, jadi bukan satu-satu ya. Jadi setiap kelompok akan menganalisis semua kasus tadi, 4 kasus setiap kelompok. Jadi nanti akan kita lihat yang mana yang setiap kelompok nanti pasti akan berbeda-beda pendapatnya, atau mungkin ada yang cara pandangnya sama. Tergantung nanti kita lihat analisis apa yang digunakan. Oke, lalu kemudian Ibu Bapak tolong diperhatikan rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya juga ada di modul. Yang pertama yang dilihat itu adalah kualitas hasil analisisnya. Jadi analisisnya semakin tinggi Ibu Bapak itu bobotnya 50%. Apa yang terjadi di situ yang dimaksud 50%? Yang pertama, kalau mau poinnya yang terbaik itu adalah analisis studinya, analisis kasusnya itu tajam dan didasarkan pada teori disiplin positif. Jadi ada dasarnya Ibu Bapak mengatakan bahwa kasus ini menggunakan teori kontrol ini, teori disiplin ini, berdasarkan ini. Alasannya di mana? Cantumkan kutipan dalam kasus itu
yang memperkuat pernyataan Ibu, Bapak. Saya ulangi kembali, buat kutipan atau perlihatkan kutipan kalimat ya yang menandakan Ibu Bapak mengatakan bahwa Ibu Bapak menggunakan teori ini, bahwa si A menggunakan anggaplah misalnya si A menggunakan teori kontrol sebagai seorang penghukum. Yang mana yang dimaksud di situ? Yang mana yang memperlihatkan atau penandanya apa? Sehingga Ibu Bapak mengatakan seperti itu. Jadi perkuat analisisnya ya untuk mendapatkan bobot 50%. Lalu kemudian yang kedua, efektivitas penyampaian atau penyajian. Ini nanti di rukul kedua yang akan saya nilai. Dan yang terakhir adalah masukan dan atau tanggapan. Jadi setiap tanggapan dari kelompok itu, kelompok yang sangat aktif itu juga berpengaruh. Karena ini kan untuk tugas ruang kolaborasi ini adalah tugas kolektif, bukan tugas individu. Jadi nanti Ibu Bapak, apapun yang terjadi dalam hasil kelompok, maka sama nilainya. Dan dilihat, tetapi yang membedakan itu adalah keaktifan. Lihat di poin itu, kelompok sangat aktif dan apresiatif dalam memberikan tanggapan dan masukan konstruktif kepada kelompok penyaji, seluruh anggota kelompok. Jadi kalau ada satu orang dalam satu kelompok tidak aktif Ibu Bapak, itu mempengaruhi kelompoknya. Jadi silakan nanti Ibu Bapak diskusikan sehingga bagaimana caranya semua kelompok aktif. Jadi memang kolaborasi, proses kolaborasi. Namanya rukol, ruang kolaborasi. Seluruh anggota kelompok tampak menyimak dan memberikan perhatian penuh pada saat kelompok penyaji memberikan presentasi. Lalu kemudian yang terakhir pengaturan waktunya. Ini pengaturan waktunya nanti kita fleksibel ya, tergantung dari waktu kita nantinya di rukun kedua. Dan yang terakhir adalah durasi pada saat due date-nya Ibu Bapak tidak melewati dari tenggat waktu yang diberikan. Oke, terkait itu dipahami Ibu Bapak, ada yang mau ditanyakan terkait dengan instruksi untuk analisis kasusnya sebelum saya perlihatkan untuk nama-nama anggota kelompok? Aman? Tapi Bu, itu tadi pertanyaan analisisnya ada di LMS ya? Iya, ada semua Ibu. Termasuk kasus-kasusnya dan rubriknya, Bu Eka. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Eka. Lalu kemudian ini Bu Bapak pembagian kelompoknya ini sudah saya acak. Yang kelompok 1 3 orang, ada Ibu Sri Uli, Ibu Ekawati, Ibu Erwana. Ini kelompok 1. Lalu kelompok 2 ada Ibu Sahriani, Pak Adil, Ibu Selvi dengan Ibu Fitriani. Lalu kemudian kalau kan dulu kelompok 1 4 orang, nah sekarang yang kelompok 2 lagi 4 orang. Lalu kemudian kelompok 3 ada Ibu Asira, Ibu Armida dengan Ibu Suryani. Ibu Sri Uli, Ibu Eka, Ibu Erwana kelompok 1 tetap di bor utama. Kelompok 2 Bu Saryani, Pak Adil dan Ibu Selvi di bor 2. Ada di LMS juga Ibu linknya. Lalu kemudian kelompok 3 Bu Asira, Bu Armida, Bu Suryani itu di kelompok 3 atau di bor 3. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya Ibu Bapak? Aman? Kalau aman tolong tunjukkan jempol-jempolnya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau begitu silakan Ibu Bapak masuk ke bor masing-masing, dan untuk kelompok 1 tetap berada di bor utama ini. Silakan. Jadi di ceritanya nanti semua 4 kasus dikerja di? Iya, betul Bu. Ya. Jadi kasus pertama guru matematika wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajarinya dicarikan guru pengganti. Ibu ini dan Ibu dari menjadi.
Baik, Ibu, kita mungkin apakah kasusnya akan kita bagi karena besok kayaknya ini presentasinya ya? Iya, bagusnya Bu dibagi satu kasus, 4 kasus tadi, 4 kasus. Jadi siapa yang dapat 2? Oke. Atau saya share kasusnya Bu Di, langsung nih kita bikin langkah-langkah restitusinya langsung. Oh iya, bisa juga Bu, bisa. Gercep. Dulu. Tuh, lalu jaringannya. Saya share screen ya, Bu. Iya. Langsung saya tulis saja kasus pertama. Aduh. Bisa dikasih besar-besar. Kamu lah nih kasih kabur hak kita aku letapin mau betul laptop Mungkin oh ya, dalam kasus di atas. Sudah nampak, Bu. Kalau kasus pertama itu Bu, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Tapi saya tadi sudah aku baca-baca Bu. Pendapatnya saya tuh misalnya mungkin menstabilkan identitas. Alasannya di sini Ibu Santi memulai dengan menstabilkan identitas Vivi dan Natali. Ia menanyakan. Oh. Halo, bagaimana Bu? Sudah bisa? Bagus. Tunggu Bu. Putus-putus, aduh astaga. Yang pertama menstabilkan identitas. Ibu Santi memulai dengan menstabilkan identitas. Putus-putus mau jaringannya Buli, Ibu Sri. Itu kapan dia bertanya mereka bersedia di sini Bu penjelasannya Ibu Santi memulai dengan menstabilkan identitas Vivi dan Natali. Ia menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa Ibu Santi masih menganggap Vivi dan Natali sebagai murid yang baik dan layak untuk diperbaiki. Kan kalau menstabilkan identitas dalam percakapan tadi di sini dalam kasus, apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada? Atau bagaimana Bu kita? Dah. Bermasalah Bu jaringannya Buli? Iya, kalimat-kalimat yang itu. Yang dia bertanya. Ya. Ia menanyakan apakah mereka bersedia untuk memperbaiki. Oh, pas dibutuhkan. Astaga, Bu tidak bisa tampil. Kenapa pula Ibu Eka Hilantoy? Pasang berjatuh.
Aneh ini cuacanya di kan mendung, mungkin pengaruhnya Iya, jadi jadi tidak dalam hujan. Iya. kasus ya, langkah restitusi Pengaruhnya apa mungkin. saja yang sudah dijalankan oleh Bersam dalam kasus langkah restitusi. Bisa mungkin saja nanti itu anunya apalagi namanya kasus-kasusnya ini kita bagi saja dulu yang mana yang mau kita apalagi namanya kerjakan ini apalagi namanya pertanyaan-pertanyaan analisisnya. Kemudian nanti kita satukan. Ya, oh maksudnya di kerja Mi baru dikirim. Nah, bisa ya. bisa mungkin toh misalnya Baru kasus pertama nanti siapa yang kerja, kasus kedua ya. siapa yang kerja. Nanti Pi kalau misalnya masalah saya ini nanti bisa saya bisa direvisi ulang. Ya, nanti bisa ya. saya bikin dulu toh di Canva baru kita apalagi namanya revisi. Atau Bu maksudnya dikirim diketikkan Word saja di. Boleh. Ya, nanti kita yang kasih masuk di Canva. Tapi kalau sudah jadi baca-baca tadi itu anunya toh kasus pertama bisa ada 3 langkah sebenarnya ini dalam restitusinya Bu. Ya, bisa jadi tindakan yang salah, artinya di sini Bu Santi menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat rasa tidak dihormati Ibu Santi. Hal ini dilakukan untuk bisa ini kita memvalidasi tindakan yang salah misalnya. Bisa tuh juga tentang menanyakan keyakinan. Iya. Ada tuh kuliah tadi bacaannya di situ masalah apa di sini ada apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak hormat ini. Ibu Santi menanyakan kembali apa yang yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Iya. Maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas dalam bacaannya. Iya, bisa juga kita misalnya ini tuh menanyakan keyakinannya apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki masalah, misalnya gagasannya seperti apa. Nah, kalau yang kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang diusulkan mereka? Iya Kak Pakku, jawabannya restitusi yang diusulkan sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat, yaitu bersikap tidak menghormati guru. Restitusi mereka usulkan adalah mengadakan diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Diskusi kelompok ini dapat membantu Vivi untuk belajar tentang pentingnya saling menghormati dan dapat juga membantu mereka untuk menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki perilaku mereka. Keluar nih Ibu Sri, jelek sekali kesan jaringannya. Iya. Jadi di sini saya lihat ada juga ini kasus kedua. Di sini Ibu Sabrina, kita baca-baca dulu kasusnya. Iya. Ibu Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti daftar di peraturan sekolah.
depan pintu kelas. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Kemudian Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena jauh sekali. Kapan di sini Bu, kasusnya dalam kasus di atas sikap posisi yang apa yang diambil kayaknya penghukum. Iya. Karena hukumnya roho di nadi kayak hukumi karena apa? Tetap bersikeras apa? Mengatakan ya sudah kamu. Iya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu, berarti dia dihukum untuk membuka sepatu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu. Jadi dia kena penghukum dia ronuna ya anu kasusna ihe gesana Pak Lukman. Posisinya Pak Lukman sebagai penghukum. Karena aru ucapannya maka dia sudah. Iya. Aruna suruh ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Kalau pula warna sepatunya segera buka sepatu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina berarti pada kalimat ini memutuskan bahwa Sabrina telah melakukan kesalahan dan melanggar peraturan sekolah yang langsung diikuti dengan memberikan hukuman karena suruh buka sepatunya berarti langsung dihukum. Seketika itu langsung dihukum. Iya, bisa juga ini dia posisinya sebagai sebagai pemantau, karena dia memperhatikan semua apa-apa yang kesalahan yang dilakukan oleh peserta didiknya. Ada tuh ini tadi di bawah sudah tadi baca-baca. Ada maka apa? Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah berarti dihukum nih. Larang juga bersepatu seharian di sekolah, kan tadi disuruh copot di sepatunya baru nalarang nih pakai sepatu seharian berarti kayak menghukum ini Bu Di. Iya, tapi dia juga bertindak sesuai peraturan Bu. Kan ada aturan sekolah, kalau penghukum kan dia tidak mengikuti aturan, langsung saja menghukum. Berarti ceritanya bisa dua posisi deh, bisa dua ini posisinya Pak Lukman. Pak Lukman tidak memberikan banyak ruang bagi Sabrina untuk merasa didengar dan dipahami, sekalian Sabrina telah minta maaf, memohon dan berjanji. Yang mau kita lihat di sini adalah 5 dari kelima posisi kontrol ya. Ya. Pak Lukman tidak memberikan banyak ruang bagi Sabrina untuk merasa didengar atau dipahami, sekalipun Sabrina telah meminta maaf, memohon dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, namun Pak Lukman tidak mau dan memutuskan untuk menegaskan kembali penerapan hukuman. Jadi Pak Lukman ini bisa sebagai penghukum, bisa juga sebagai pemantau. Ya. Penghukumnya karena dia langsung memberikan hukuman kepada Sabrina. Ya, seketika itu Bu langsung dikasih hukuman karena disuruh copot sepatunya, bahkan disuruh tadi di sini belajar tanpa sepatu seharian. Tapi kalau penghukum itu tidak. Tapi kalau hukuman itu tidak ada peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi dia juga sebagai pemantau karena bersikeras menerapkan aturan. Tapi dia tidak bicarakan dulu konsekuensinya. Seharusnya makanya. Ya maunya dulu betul itu tadi dia langsung hukuman saja, langsung dikasih hukuman, tidak mendengar juga alasannya, sudah
Sudah memohon, meminta maaf, tidak mengulangi, tetap dihukum. Jadi kita bisa putuskan ada dua posisinya Pak Lukman di sini nih. Yang pertama posisi penghukum karena ada alasannya juga. Kedua sebagai pemantau juga. Iya. Ya. Terus kita lanjut. Coba karena dilihat lagi kasus apa tadi? Bila saya tulis tangan saja Budi karena takut share screen nanti. Iya jangan Bu. Ya. Tapi apa juga yang dilakukan Pak Lukman itu bisa menjadikan murid menjadi disiplin, bertanggung jawab. Betul Bu. Ya itu kan tadi kalau posisi menghukum itu dia memberikan efek jera tapi mungkin tidak disenangi oleh siswa tapi ada efeknya. Bisa juga sebenarnya ada juga bagusnya untuk siswa tapi karena kan memang ada kan sudah memang disepakati aturan di sekolah. Lanjut kita ke kasus yang ketiga. Ada pertanyaannya lagi Bu. Kalau misalnya Pak Lukman menjadi manajer, harusnya apa yang dilakukan dulu? Bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan harusnya mungkin pertama bertanya dulu ya, mengapa? Atau bilang apa? Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan penggunaan warna sepatu di sekolah ini? Sesuai dengan peraturan. Bertanya dulu mengapa terlambat. Bisa juga. Sabrina, apakah kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Jadi intinya bertanya dulu ya, bertanya kepada Sabrina. Ya, pasti bertanya dulu Bu kalau kita mengapa terlambat, terus pakai sepatu berbeda. Ya, mengapa Sabrina, apakah kamu mengetahui peraturan penggunaan sepatu di sekolah ini? Terus bertanya, apakah sudah tahu mengetahui aturan penggunaan warna sepatu? Ya, misalnya Sabrina berkata ya, kan sudah aturan tadi dibilang Ibu Eka memang sudah ada aturan. Misalnya kalau dia jawab ya, misalnya bisa sih dilanjut dengan pertanyaan apa? Berarti kamu salah berarti sepatu yang kamu gunakan kurang tepat, ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jika ya bertanya solusi menanyakan solusinya Bu, bagaimana mengatasi masalahnya, memperbaiki situasi ini nih. Harusnya memang ditanya dulu kalau bagaimana aja Pak, siapa tahu karena hujan derasnya duami sepatuna ya selesai dia tidak sempat karena musim hujan kan, maksudnya memang harus ditanya dulu kenapa langsung disuruh lepas, karena langsung suruh saja lepas bahkan tidak pakai sepatu seharian. Agak kasih siapa tahu duami sepatuna baru baru masuknya Bu, siapa tahu berasal dari keluarga tidak mampu toh, misalnya tidak sempat dulu beli sepatu, dia menggunakan seperti yang ada saja. Iya, daripada tidak pakai sepatu. Iya betul, tidak pakai sandal ke sekolah lebih parah. Iya. Oke, kita lanjut nih ke kasus selanjutnya. Iya, jadi kita catat gitu Bu. Kita lurusuri mana aja ya modal satu tempat ternyata dia tolongin aja buat ditelifakur ke anak-anak. Iya betul. Iya. Banyak sekali memang di sini pelajaran. Itu di satu titik modul 4 ini kunih monros di puncak nih lorong manang nih. Iya, kemarin saya tuh lebih sering. Iya, karena banyak kasus-kasus jadi sudah ada contoh kasusnya jadi dipaham ini maka tidak boleh begini sebagai pangkat kerja. Tapi ternyata salah. Itu terkadang baru kemarin sadar. Jangan selalu langsung marah Beka, palari dari rumah kelili ke lapangan. Saya tidak suka kamu hukum Bu, lebih baik ada ada anak-anak apa kere-kere kok kelas suruh bawa
Suni nak atau wakil dari Suni nak Suni. Iya. Berat sekali beban ibu pulang nih. Kau sih yang madari itu mak kering-kering melayar singa lu kamu kan dulu ke WC na padahal misuh aku monroki madari sedih tepa memuncak ya Roni jadi kontrol diri mendingan kontrol sedih kayak berkaca-kaca mata ide aja ya apalagi Bu kalau kelas 2 dia tuh salah ke siku kelas 2 sila lona maka rekik maku-maku dia yang kali baca jadi beda kasusnya beda tantangannya. Beda tantangannya SMP pun begitu. Kasus anu tadi 2 dicari anu tadi Bu dibahas. Iya, kalau coba kira liane kasus 3 Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Malah tidur-tiduran. Kasus anak guru nebik. Anak SMP tuh malu. Kita acu pada pelajarannya. Biasa bilang, kenapa tidur lah? Bilang, subuh menipu tindro. Kembali. Fajar pun tampak malas-malasan. Oh, disuruh nih mencoba menjawab pertanyaan, maju ke depan. Fajar hanya tampak malas-malasan, maju ke depan. Sampai di papan tulis Fajar hanya diam. Iya Fajar, makanya jangan sudah lain kali perhatikan sudah sana duduk kembali kira-kira tes membuka Fajar kembali duduk di bangkunya hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada hari ini. Kini tindakan Ibu Dani. Kini tindakan Ibu Dani. Yo, karena makanya gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek mengajar kayak disalahkan kasihan anak-anak ini capek-capek ini mengajar baru tidak diperhatikan. Jadi dia bagaimana membuat merasa bersalah, Dik. Iya, membuat merasa bersalah itu Bu. Membuat merasa bersalah. Iya, membuat merasa bersalah. Ya, karena gimana kamu Fajar, kamu nggak kasihan sama ibu. Dan sampai Fajar dia membisu, merenungi ke si anaknya, salah tahu nggak Bu. Tapi bisa tuh jadi ini anunya Pak apa? Iya, pembuat rasa bersalah. Itu saja kayaknya Bu ya, karena dia tidak ada hukuman juga, tidak menegur. Iya, bisa juga ini dia menganggap muridnya sebagai teman. Pas ditegur. Karena dia tidak memberikan kayak tidak marah seperti tadi seperti posisi kontrol. Tapi maksudnya siapa tahu sebelum tadi belajar tidak ada kesepakatan kelasnya kalau misalnya. Kalau menurut saya Bu, kalau posisi teman itu dia kayak menawarkan bantuan maka iya nanti saya perbaiki atau nanti saya bantu. Iya, tidak ada di sini di dalam. Ya, ini kan dia tidak menawarkan apapun. Iya. Cuma langsung nih saja katakan bilang gimana kamu tidak kasihan seperti capek-capek. Cuma mau membuat merasa bersalah saja ya. Iya. Terus kita lanjut. Kebutuhan apa yang Fajar? Pertanyaan kedua, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa? Mungkin bosan Kidi, dia tidur-tiduran tanpa acu tak acu. Bisa apa yang mau belajar dulu? Acu tak acu. Kesenangannya merasa senang selalu tidak apa Lihat Fajar malah tidur. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Sehingga tentu yang membutuhkan kesenangan. Baca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa? Butuh kesenangan. Iya, membutuhkan kesenangan ya Pak. Nah, kesenangan
Kali ini terlihat bahwa Pak Fajar atau malah dia membutuhkan kasih sayang. kondisi tidak menyenangkan, tentu dia membutuhkan kesenangan. Kadang siswa itu membuat ulah karena butuh diperhatikan. Karena butuh perhatian, karena saya lihat juga beberapa kasus di sekolah Ya, saya. sama nih. Rata-rata anak-anak yang bikin ulah itu adalah anak-anak yang broken home. Butuh kasih sayang dari keluarga, terutamanya ibu dari keluarga, dari orang tua itu. Iya, makanya kemarin ada itu kemarin kasus saya waktu bilang waktunya Loka Karya itu yang apa hal menyenangkan dalam 1 bulan ini. Ada siswa saya kemarin itu yang 1 orang yang saya bilang selalu saya jadi artis setiap hari di sekolah kan selalu dipanggil. Tapi alhamdulillah sudah ada perubahan setelah kemarin saya panggil secara individu. Ternyata kalau anaknya Bu Erwana, Bu, apa kebutuhannya di kelas? Bisa ditelusuri nih Bu dari orang tuanya langsung. Iya, kalau anaknya anaknya si gurunya Ibu Eka. Kalau anaknya Ibu Erwana itu paling langsung telusuri sama orang tuanya, Bu, apa kebutuhannya. Ya aku boleh kurang kasih sayangin Ajinda tuh kasih jam mama. Tapi kalau kayak kasus Fajar ini Bu, kayaknya kita tidak bisa deteksi ya kurang kasih sayangnya karena kan tidak ada jawaban alasannya dari Fajar. Yeah. Kita cuma bisa ambil dari kalimat tidur-tiduran tanpa tak acuh. Jadi mungkin karena suasana kelasnya kurang menyenangkan. Berarti dia mencari kesenangan. Iya, mencari kesenangan. Juga kesenangan. Ya. Kebebasan juga misalnya mungkin gurunya kebebasan bisa juga dia kebebasan atau kesenangan ya begitu terus tidak ada aktivitas yang lain. Berarti kita ambil 2 Bu di kesenangan dan kebebasan. Itu nih penjelasannya Bu, terlihat dari kata-katanya tadi di mimpi malas apa Fajar malah tiduran dan tanpa acuh. Karena kalau kelas aktif menyenangkan kayaknya tidak mungkin siswa itu tidur-tiduran karena kan semua bergerak. Kalau memang aktif jadi mungkin memang kurang espriki. Iya. Ngerasa juga kita rokok kata kada espriki terus. Espriki. Siswanya maunya espriki terus. Iya, tidak mau berhenti. Itu sih betul ya lang espriki tidak mau Ibu berhenti karena selalu senang. Iya, capek gurunya gara-gara breaking terus. Saya harus tahu loh, bilang Bu, ya pun saya langis breaking terus. Karena anak-anak memang lebih suka bermain. Sama, aku kelas 2 Bu na Fuji memang, pokoknya itu udah pada akhirnya sebu maktu sih kayak kasus 4 segera coba-coba Bu, cari anunya kasus 4. Kasus 4 ya, oke. Anto dan Dino. Kalau nanti Bu sudah dikira sudah dibagi toh, misalnya sudah nanti dibagi ke Susta, kalau dikirimi melalui Word nanti yang kerja kita bisa juga di sini lihat kesimpulannya bila yang mana lebih tepat. Nanti saya bikin kasusnya Bu. Iya. Oh iya. Bisa catat-catat nih juga di sini yang kita diskusikan hari ini, nanti kita kasih masuk. Nanti saya sebagai moderator. Oke. Ibu Erwana bisa pakai materi suka juga materi Ibu Erwana. En aja tuh nggak tahu Denis semandung nailo sudah jadi tamu moderator. Bagaimana Ibu Erwana sudah terlihat perkembangannya. Oke, kita lanjut ke kasus 4 Bu Di. Iya. Anto dan Doni. Dimir je kasi alas aku fawe lamba lo dilada aku tepesi lelona pertanyaan. Saya buka sedih pikir iki. Sama aja Bu. Madari itu na foto we makar ka makur jawa. Ya betul sedih na lo foto madari mi tahu mas sedih mah. Nanti kita bekerja sama toh Bu, bertiga menjawab, menambahkan. Tapi masalah kasus ini sih nanti dianukan di betul Bu. Oh iya. Kasus ini. Kita cuma jawab pertanyaan-pertanyaannya saja. Kan sudah ada pertanyaan pemandunya itu.
Oh ya ya, jadi nanti di situ orang bertanya. Pertanyaannya posisi kontrol apa yang telah diperhatikan oleh kepala sekolah Ibu Suti, hal-hal apa saja yang dia manajer ya? Ya manajer. Karena dia bertanya apa yang dilakukan, terus bagaimana dia mau perbaiki, terus jadi di sini posisinya dia tidak dia tidak langsung kasih saran, didiskusikan Loni falek maga di falek kanci wajunna silota. Jadi semuanya diputuskan oleh siswa, dia cuma pancing-pancing saja. Bu Suti ini menggunakan posisi manajer karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi, menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Dino dan Anto. Menjelaskan restitusi restitusi. Jadi karena Ibu Suti ini menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalahnya, makanya ya. Jadi tidak ada yang diputuskan oleh Ibu Suti, semua diputuskan oleh Dino. Jadi dia cuma tanya, jadi apa lagi mau dibikin, terus bagaimana? Iya. Sebagai manajer. Sebagai manajer. Dia sebagai manajer. Bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti. Ya karena di sini Bu Suti menanyakan tentang keyakinan yang telah disepakati dan kesediaan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, di sini Dino membuat kesalahan adalah mencari juga solusi mengenai cara memperbaiki kesalahan yang terjadi. Apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang lepas? Ya. Jadi bisa juga ini Bu Suti menanyakan kepada Anto hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahannya. Ditulis semua nanti itu Bu di dalamnya Santos kata itu alasannya bilang kenapa dikatakan sebagai manajer. Iya. Jadi dicari apakah dari kata-katanya kutipan kalimatnya kah atau karena sudah ada di sini di bacaannya misalnya pada tahap awal Bu Suti berupaya menenangkan keduanya, terutamanya Dino. Jadi mengatakan Dino seperti kamu saat ini sedang Dino kayak dipancing untuk mencari solusi bagaimana mempertanggungjawabkannya. Terus Anto juga jadinya mendapat kayak apa sih katanya apa isolangi kancinya jadi saperete solusi magen. Iya, memberikan maksudnya bagaimana untuk mengatasi kesalahannya. Iya. Jadi Anto pun akhirnya bajunya sudah bagus kembali kan. Dino juga disuruh untuk bertanggung jawab. Jadi semuanya tidak ada yang rugi dan tidak ada yang jadi korban akhirnya. Iya. Jadi yang kasus ini yang paling posisi kontrol yang paling iya. Ini seharusnya kita. Seharusnya. Ada materi dia. Jadi mati kita lagi tanpa mano kok nih. Tapi ya cerita sih harus dia padahal harusnya. Siswa pisah-pisah salah tona jadi korban deh nah. Iya manajer memang di sini Bu Ani Suti karena memang silakan juga murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Makanya itu posisi kontrol kita sebagai guru itu sangat permasalahan sendiri. Kadang kalau sudah banyak sekali nih juga masalah, biasa masalah dibawa ke ruang kelas. Makanya kalau sudah ada keluarga. Boleh yang. Boleh. Dino lepas kata-kata. Saya biasa kalau lagi begitu biasa keluarkan dulu sebentar. Ada nanti ini pertanyaan keduanya dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan. Itu tadi Bu. Jadi Dino dikuatkan dengan
berdiskusi, mencari solusi bagaimana dia mempertanggungjawabkan. Ya, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan? Nah, kata-kata Nadi, apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto? Ya. Berarti di situ dikuatkan. Kalau Anto tadi apa itu? Dia dicarikan solusi bagaimana menyelesaikan juga permasalahannya akibat ulah temannya tadi itu. Ya. Pak disuruh di sini juga bertanya apakah Dino akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas. Pak Maka dan nih terus bagaimana nih Maga nih kasih ya kanci wajibku Bu. Yang paling penting kalau Dino siap untuk memperbaiki. Iya, memperbaiki kesalahan. Iya. Melanjutkan bertanya. Yang paling penting juga Bu di sini terhadap Anto berarti sudah bertanggung jawab nih. Yang paling penting juga ini misalnya kita memaparkan tentang misalnya posisi kontrol sebagai manajer. Kita menjelaskan, kita buat siapa kutipan atau pendapat siapa yang mengatakan seperti itu. Jadi dicari. Iya, cari apalagi namanya itu daftar pusaka apa sumbernya. Jadi nanti di slide misalnya ditulis manajer, terus kembali kutipan dari kasusnya ini yang menandakan dia manajer. Ya. Terus pertanyaan terakhir. Kira-kira ada hal yang mendasari kita tuh misalnya ini menurut ini kasus ini merupakan sebagai misalnya manajer menurut pendapatnya. Misalnya jadi tidak asal-asalan menyebutkan. Iya. Jadi ada misalnya 5 posisi kontrol. Dianukan kan nanti di situ juga Bu yang di antara 5 posisi kontrolnya kalau sudah dijawab nih. Misalnya itu tadi itu bilang apa? Mungkin di kesimpulan mungkin bagus nanti kita jelaskan. Iya, makro masukku Pak. Seperti nanti di kesimpulan terakhir nih Dena sedikit. Iya, nanti di posisi. Kan Ibu Haji. Halo Ibu Haji. Nah, Ibu Haji lo presentasi aja. Untung gimana dia sekali, cek dia nak malasah. Ibu ada tuh kita tadi screenshot waktu diskusi kelompok foto. Tidak ada nih. Lah tidak Bu. Tidak ada dokumentasi. Jadi kerja kelompok pesannya ala nih Bu Haji. Iya. Screenshot nih boleh ya Oke. Oh rame nih. Nanti jadi ruang kolaborasi. Ada aja yang paling kirim nanti Ibu hasil biasanya dia foto. Oh iya, semoga peran. Sampai jam berapa di hari ini? Oke, bagaimana? Sudah kembali semua? Ini luar biasa pembahasan, Di. Sampai lupa waktu ini kayaknya. Yang tadinya rindu, baper, yang banyak presker, minyak gosok. Betul, Bu. Akhirnya lupa waktu. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 17.03. Jadi kita akan berakhir nanti, Bu, Bapak, pukul 17.15. Jadi kita akan menyiapkan waktu untuk melakukan refleksi. Sehingga nanti kalaupun misalnya masih ada yang perlu dirundingkan, nanti Bu Bapak rundingkan di di grup WA-nya atau mungkin ingin melakukan diskusi lanjutan nantinya ya. Silakan Ibu Bapak. Terima kasih banyak, ini tadi luar biasa sekali. Saya melihat percakapannya yang luar biasa, diskusinya yang begitu apik dan semuanya aktif dalam prosesnya. Dan memang saya juga melihat bahwa terlihat sekali pemahaman Ibu Bapak terkait eksplorasi konsep di modul 1.4 ini terkait dengan budaya positif, sehingga tadi pisau analisisnya betul-betul saling dikuatkan oleh satu sama lainnya. Jadi ada yang mengatakan menggunakan ini lalu kemudian dikuatkan dengan tim lainnya, sehingga kolaborasi yang
lahir dari satu kelompok ini betul-betul tercipta dengan baik. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, kita akan melakukan refleksi dari proses yang telah kita lakukan tadi. Refleksi ini kita akan menggunakan model 4P atau 4F, yaitu finding, efek atau peristiwanya, lalu kita ke feeling, perasaan kita bagaimana, peristiwa, kita mengawali peristiwa apa yang tadi kita lakukan, lalu kemudian feeling perasaan terkait dengan proses diskusi tadi, lalu kemudian finding, apa yang Ibu Bapak temukan atau adakah mungkin hal baru yang Ibu Bapak temukan dari proses diskusinya. Jadi prosesnya Ibu Bapak ya, bukan hasilnya. Karena hasilnya nanti akan kita presentasikan di Rukol sesi 2 besok insyaallah pada pukul atau pada jadwal atau waktu yang telah kita tetapkan bersama yaitu pukul 15.00. Lalu yang terakhir adalah future atau apa yang akan Ibu Bapak lakukan di masa mendatang terkait temuan atau proses yang telah tadi dilakukan dalam diskusi. Saya ulangi kembali, fact-nya atau peristiwa apa yang Ibu Bapak alami dari proses diskusi tadi, lalu kemudian feeling-nya, perasaan, lalu kemudian finding, apa yang Ibu Bapak temukan, dan apa yang akan Ibu Bapak lakukan ke depan dalam hal penerapan untuk perbaikan atau pengembangan diri. Silakan disampaikan secara lisan refleksinya atau mungkin ada yang ingin menyampaikan di kolom chat. Silakan Ibu Bapak raise hand bagi yang ingin menyampaikan refleksi. Jadi refleksinya satu kali saja ya. Boleh 4 tadi itu boleh langsung diramu menjadi beberapa kalimat, tidak perlu dipisah-pisah. Atau kalau ada juga yang ingin memisah-misahnya juga boleh. Silakan. Sesuai dengan kreativitasnya Ibu Bapak. Seperti apa perasaannya tadi? Oke, ada Ibu Armida. Silakan Ibu Armida. Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tadi kami di board 3, kelompok Bu Asira, Ibu Suryani, di situ kami tadi perasaan kami itu sangat bahagia, di mana saya tadi itu mungkin tidak terlalu fokus tadi karena ya sakit kepala, tapi di sini dikuatkan oleh Ibu Asira dan Ibu Suryani, dan di situ juga kami tadi biasa muncul bahasa-bahasa Bugisnya keluar karena mungkin saking senangnya, mungkin karena mengekspresikan apa yang kami ketahui sehingga bahasa-bahasa Bugisnya keluar. Kemudian apa yang kami temukan tadi ternyata dari 2 rekan saya ya memiliki imajinasi yang tinggi, di mana dia bisa mencerna apa yang tadi dari kasus-kasus yang 4 kasus tadi tersebut, yang di mana saya notabene otak-otak saya sudah lalot-lalot Bu. Kemudian kedepannya nanti kami akan kelompok ini karena besok presentase, apalagi besok juga saya pendampingan, ya mungkin kami akan membentuk kelompok baru dari 3 orang ini dan akan nanti sebentar akan mendiskusikan apa yang dari kasus tersebut. Mudah-mudahan bisa selesai sebentar dan besok bisa dipresentasikan dengan baik. Jadi seperti itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah lakukan refleksi Bu Armida. Kalau Bu Armida tadi mengatakan lalut, saya merasa Ibu Armida tidak lalut. Justru kalau CPU-nya ini mungkin kecepatannya tinggi ya. Jadi tidak lalut Ibu Armida. Penilaian itu dari orang lain. Jadi saya merasa justru Ibu Armida ini termasuk sama dengan teman-teman ini punya kecepatan yang luar biasa dalam proses pemahaman ya. Termasuknya dalam refleksi tadi. Oke, saya juga senang tadi ada statement yang dikatakan bahwa ketika chemistry-nya terjalin dalam kelompok itu ternyata bahasa Bugisnya keluar. Nah memang betul sekali Ibu Bapak, ketika kita sudah terbangun hubungan emosional dengan seseorang dan kita mempunyai latar belakang yang sama, itu biasanya tanpa sadar kita akan menyampaikan berkomunikasi dan menggunakan bahasa yang nyaman nyaman menurut kita dan menggunakan bahasa ibu kita. Terima kasih Bu Armida. Ini semakin menguatkan kita ya terkait juga bagian dari pelestarian bahasa daerah yang menjadi salah satu episode dalam kurikulum Merdeka, yaitu episode ke-17. Terima kasih. Selanjutnya ada yang masih resen, ada Ibu Sahriani.
Oke, silakan Ibu. Kesempatan yang kan, jadi saya akan melakukan refleksi dengan kegiatan kami lakukan tadi. Jadi saya kalau terjadi tadi di room itu dengan teman kelompok saya bahwa kami itu bisa bertukar pendapat dengan teman dengan menyelesaikan beberapa kasus. Kemudian kita juga bisa saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Mungkin ada pendapat dari teman, kemudian pendapat tersebut dikuatkan juga dari teman yang lain, dan kita bisa menyelesaikan kasus dengan teman itu secara bersama-sama, walaupun tadi hanya sampai di kasus 2. Kemudian perasaan saya senang, bahagia karena dalam diskusi tadi kita bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Hal baru yang saya temukan di sini, bagaimana cara kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Iya, apakah itu melalui restitusi, posisi kontrol, ya mungkin begitu Bu. Kemudian penerapan ke depannya bisa mengejarkan saya bagaimana bermusyawarah dengan teman. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Sahriani. Ini juga semakin menguatkan ya terkait proses yang kita lakukan dari hasil refleksi Bu Sahriani. Kalau ternyata bahwa proses diskusi yang kita lakukan ini melengkapi satu sama lainnya. Kalau tadi mungkin kita pada saat melihat tadi ya tugasnya 4 kasus, mungkin Bu Sahriani berpikir wah susah sekali ini 4 kasus ini. Tapi ternyata dari proses kolaborasi yang berjalan, proses itu saling melengkapi. Dan akhirnya tadi yang susah, akhirnya yang sulit tadi bisa jadi mudah. Nah, terus tadi ada proses pembelajaran juga yang disampaikan Bu Sahriani bahwa ternyata dari kasus-kasus itu ternyata itu juga pernah mungkin Ibu Sahriani alami atau teman-teman CGP lainnya alami atau mungkin saya sendiri pernah alami. Dan ketika itu kita alami dan ini kita bisa menjadikan sebagai pembelajaran ke depan bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang seperti itu dengan teori kontrol seperti apa yang akan kita lakukan. Terima kasih Bu Sahriani. Oke, masih ada ini 3 orang, mungkin dipersingkat Ibu Bapak ya, Ibu Sri Uli, Bu Asira, dan Ibu Erwana. 1 menit 1 orang, boleh? Boleh ya? Oke, saya mulai dari Bu Sri Uli, silakan Bu Sri Uli. Terima kasih Bu. Jadi di ruang diskusi tadi kita mendiskusikan cara menyelesaikan kasus-kasusnya. Perasaannya itu ada lucu-lucunya juga, ada tertamparnya juga karena ternyata memang betul lebih gampang menjadi komentator waktu mendiskusikan kasusnya ini banyak pertanyaan, ternyata mungkin inilah kita. Jadi kita sudah mempelajari, kita sudah punya ilmunya, dan untuk penerapan selanjutnya semoga teori-teori ini bisa kita terapkan bukan hanya menjadi komentator lagi, tapi kita juga memperbaiki diri sendiri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Sri Uli. Jadi tidak lagi jadi komentator, tapi bisa jadi aplikator. Baik, terima kasih Ibu Sri Uli. Betul sekali yang Ibu katakan. Ya, semoga dengan penyelesaian kasus tadi menjadi cerminan buat kita dalam bertindak dan betul-betul melakukan evaluasi dan perubahan ekosistem di sekolah kita. Baik, selanjutnya masih ada Ibu Asira dan Ibu Erwana. Oke, silakan Bu Asira. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Baik, dari refleksi saya hari ini yaitu tadi di ruang kolaborasi di sini saya beranggotakan 3. Mungkin saya yang paling lucu di sini Bu, karena biasanya saya tidak tahu mengungkapkan langsung dengan bahasa Indonesia. Saya biasanya mengungkapkan dengan bahasa Bugis, mengeluarkan dengan bahasa Bugis. Kemudian dalam kolaborasi ini dibantu juga dengan Ibu Aji yang membantu saya untuk kalau saya membahasakan Bugis, Ibu Aji yang membantu untuk membahasakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian lagi perasaan saya sangat senang bisa berkolaborasi dengan teman-teman di sini, karena di sini saya lihat di rolling juga tugas kelompoknya, kemudian juga
untuk kedepannya semoga apa yang saya pelajari dari disiplin positif ini begitu banyak Bu yang saya dapat dari mengikuti guru penggerak punya sang betul-betul saya semoga saya bisa terapkan karena maklum Bu saya mungkin termasuk mahasiswa yang tidak mendapatkan ini sewaktu mungkin ada tapi bukan dalam bentuk seperti ini. Sekian Bu, cuma ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali Bu Asiraya bahwa di pendidikan guru penggerak ini khususnya di modul 1.4 ini banyak hal yang kita dapatkan. Jadi bukan Ibu teman-teman CGP, saya pun sebagai seorang fasilitator itu banyak belajar dari ibu-ibu sekalian. Jadi dari proses penerapan ini, jadi kita manfaatkan dengan baik-baiknya, kita berkolaborasi dengan teman-teman, dengan teman CGP lainnya, kita saling menularkan pikiran atau budaya positif. Ini saya mohon maaf Ibu Bapak, ini ada kedengaran sekali suara drum band sama di sekolahnya Bu Eka. Ini tidak ganggu ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Asira sudah menguatkan dari proses refleksi yang dilakukan. Terakhir ada Ibu Erwana, silakan Ibu Erwana. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Setelah tadi kami berkolaborasi di ruang di ruangan pertama, saya merasa sangat lega dan senang karena dapat pencerahan dari teman-teman tentang mengenai masalah atau kasus murid di sekolah tentang pembelajaran, yaitu tentang menanamkan disiplin positif, mendapatkan nilai-nilai kebajikan, penyelesaian masalah dan keyakinan kelas. Nah, perubahan di sini terutamanya dalam perubahan posisi kontrol sebagai manajer. Di sinilah kita pahami bahwa kita harus menjadi amo yang senantiasa menuntun murid untuk melaksanakan penerapan disiplin positif di dalam sekolah. Dalam pembelajaran juga ini Bu, di sinilah juga saya pahami bahwa yang posisi kontrol yang paling harus kita terapkan itu adalah sebagai manajer. Bukan langsung untuk marah-marah tadi seperti contohnya waktu berdiskusi, kenapa ternyata kalau kita itu sebagai guru harus begini. Betul-betul di sini Bu dapat yang kami peroleh tentang budaya positif di modul 1.4 ini Bu. Ya, terima kasih Bu, hanya itu yang saya bisa dapat sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bu Erwana. Jadi ini menguatkan kita Ibu Erwana ya, bahwa bukan hanya untuk diterapkan di murid kita, tetapi bagaimana kita menerapkannya di teman kita, di posisi kontrol mana kita memilih untuk yang terbaik. Terkadang kita lupa atau nggak mungkin terkadang kita hilaf melakukan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah yang sering kita lakukan, tapi ternyata dengan modul budaya positif ini itu menguatkan posisi kita, baik itu sebagai seorang pendidik juga sebagai seorang pribadi, mungkin juga bisa diterapkan dalam lingkungan keluarga kita, untuk anak-anak kita dan untuk keluarga-keluarga kita. Baik teman-teman CGP sekalian, teman-teman belajar, saya menganggap Ibu Bapak sebagai teman belajar berbagi dalam ruang kolaborasi ini. Kita akan bertemu nanti dalam rukol sesi 2 untuk mempresentasikan pemaparannya Ibu Bapak tadi ya. Kalau misalnya belum selesai, belum tuntas, silakan nanti sampai didiskusikan lagi buat waktu bersama, asalkan sebelum jadwal rukol kita besok pada pukul 15 sudah selesai dan siap untuk dipresentasikan. Baik Ibu Bapak sekalian, saya mencoba mencari ternyata mungkin keluar ya Bapak Irwan tadi PP-nya. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak sekalian. Mari kita jadikan sebagai wadah dalam proses ruang kolaborasi untuk belajar, bukan hanya teorinya tetapi bagaimana prosesnya, termasuk bagaimana kita berkolaborasi satu sama lainnya, dan termasuk dalam menggerakkan rekan-rekan sejawat kita untuk melakukan budaya positif atau menerapkan budaya positif di sekolah. Sekali lagi terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Untuk itu, Ibu Bapak, untuk mengakhiri kegiatan kita, marilah kita berdoa bersama-sama agar keberkahan dari awal kegiatan kita sampai di akhir ini mendapat ridho dan berkah, serta menjadi amal jariah juga buat kita ketika kita nanti menerapkannya di sekolah, baik untuk pendidik maupun kepada siswa kita sebagai seorang pembelajar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Adil sebagai ketua kelas kita. Silakan Bapak Adil.
Terima kasih, Bu. Sebelum kita menutup kegiatan rukun ini, marilah kita bersama-sama kita berdoa untuk mengucapkan syukur atas kegiatan kita yang telah dilaksanakan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu atas segala karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini penuh keakraban dan kebahagiaan ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam rukun ini yang kami laksanakan. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan berakhirnya rukun ini, kiranya ya Allah Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan yang kokoh di antara kami, terjalin dengan baik dan utuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini betul-betul tidak kondusif lagi di sini ya, karena sudah sampainya sudah hemat di sini. Sama juga di sini Bu, rumah. Untuk efisiensi waktu, karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 17.21. Sekali lagi terima kasih. Ada juga chatnya Ibu Fitriani dengan Ibu Suryani di grup, di kolom chat yang berefleksi. Terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih atas keaktifannya. Jaga kesehatan ta Ibu Suryani, sembuh cepat, lekas sembuh. Jangan seperti hasilnya ya, jangan ikut-ikut dengan hasilnya lah. Semoga semuanya selalu sehat dan dilindungi oleh Allah, dan semoga kita bisa beraktivitas menjadi agen perubahan di sekolah. Semangat ya semua. Mari kita tutup dengan foto bersama. Kita dengan foto bersama. Oke Bapak Adil, silakan diambil foto. Posisi apa nih? Oke. 3, 2, 1. Lagi. Posisi selanjutnya 3, 2, 1. Oke, nanti saya kirim Bu. Oke, terima kasih Pak Adil. Mohon di-share di grup ya Pak Adil ya. Iya Bu, iya Bu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salaman. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Saya keluar ya. Iya Bu.